Heh, kamu. Kamu itu tidak bisa apa-apa. Kamu cuma merepotkan di sini. Lebih baik kamu pergi. Ini aku obati pasien ini. Pergi sekarang! Maafkan aku telah mengusirmu. Aku menyesal. Berkat doamu, pasien ini bisa sembuh. Aku salah menilaimu. Sekali lagi aku minta maaf, tak akan kuulangi lagi. Dokter cantik sombong awalnya menertawakan santri yang berdoa di IGD. Beberapa menit kemudian semua terdiam. Ternyata, halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pernahkah kalian melihat sebuah istana hancur hanya dalam waktu 10 menit? Malam ini, kita akan menyaksikan bagaimana kesombongan seorang dokter kelas atas yang merasa dirinya Tuhan diratakan dengan tanah oleh seorang pemuda gembel bersarung lusuh. Ia diusir, diludahi, dan diinjak harga dirinya, tanpa mereka tahu bahwa nyawa rumah sakit itu ada di genggaman tangannya. Siapkan mental kalian, karena karma yang satu ini akan membuat kalian merinding. Malam itu, langit ibu kota seolah ikut menangis, menumpahkan badai hujan yang menampar-nampar kaca anti peluru di lobi utama instalasi gawat darurat, IGD, Rumah Sakit Nusantara Healthcare Group. Bangunan raksasa itu berdiri angkuh bagaikan benteng kesombongan di jantung kota. Dari luar, pilar-pilar marmer menjulang tinggi, sementara di dalam, hamparan pualam Italia berwarna putih tulang memantulkan kilau lampu kristal neon yang benderang, menciptakan ilusi surga bagi mereka yang memiliki triliunan rupiah di rekeningnya. Udara di dalam ruangan itu terasa sangat dingin, menusuk pori-pori, dan dipenuhi oleh aroma disinfektan mahal rasa lavender yang sengaja disemprotkan untuk menghapus segala jejak penderitaan manusia. Ini bukanlah tempat untuk orang sakit biasa. Ini adalah panggung etalase di mana nyawa manusia dihargai berdasarkan kasta asuransi dan tebalnya tumpukan deposit. Di tengah keheningan berkelas yang hanya diisi oleh suara halus mesin pendingin ruangan dan bisikan elegan para perawat berjas putih tanpa noda, sebuah distorsi kasar tiba-tiba merobek kewibawaan tempat itu. Sebuah suara deru mesin yang batuk-batuk, bergetar hebat, dan memekakan telinga terdengar memaksa masuk ke area drop-off VIP. Itu adalah sebuah mobil pickup Mitsubishi L300 keluaran tahun 90-an. Bodinya dipenuhi karat yang menggerogoti ket kusamnya. Knalpotnya memuntahkan asap hitam pekat yang langsung menodai udara steril di pelataran IGD, dan ban vulkanisirnya berderit memilukan saat mengerem mendadak di atas ubin porselen outdoor. Para petugas keamanan berseragam safari hitam, yang biasanya sigap membukakan pintu untuk mobil-mobil Mercedes-Benz atau Alphard keluaran terbaru, hanya bisa membeku di tempat. Mulut mereka ternganga. Syok melihat rongsokan besi berjalan itu berani menodai karpet merah tak kasat mata rumah sakit mereka. Pintu pickup yang berderit nyaring didorong paksa dari dalam. Hujan badai langsung menerpa sosok yang melangkah keluar dari kabin yang sempit dan berbau apa itu. Sebelah kaki telanjang turun, menapak tepat di atas genangan air hujan yang membasahi aspal pelataran. Kaki itu tidak mengenakan alas apapun, apalagi sepatu kulit desainer. Itu adalah kaki yang permukaannya dipenuhi kapalan tebal, kulitnya pecah-pecah di bagian tumit, dan ruas-ruas jarinya memerah menahan dingin yang menusuk tulang. Kaki itu milik seorang pria muda yang wujudnya seolah mewakili akar kemiskinan yang paling dalam. Pria itu adalah Zidane. Pemuda itu mengenakan sarung tenun berwarna hijau lumut yang warnanya sudah pudar termakan usia. Ujung bawahnya berserabut karena terlalu sering terseret tanah berbatu di halaman pesantren. Kemeja koko putih yang membalut tubuhnya telah kehilangan masa kejayaannya, menguning kusam di bagian kerah, dan kainnya menipis di area siku. Sebuah peci hitam yang bludrunya sudah botak di beberapa sisi bertengger di kepalanya. Basah kuyup menyerap air hujan. Dari tubuhnya, menguar aroma yang sangat asing bagi tempat semewah itu. Campuran antara minyak wangi kasturi non-alkohol murahan, bau peluh keringat hasil kepanikan, dan aroma tanah basah. Namun, di balik visual lusuh yang menjijikan bagi mata kaum elit itu, sepasang matanya menyimpan badai yang tertahan. Mata Zidane tajam bagaikan elang yang sedang memantau mangsa, namun diliputi keteduhan stokisme yang mustahil dimiliki oleh manusia biasa. Tangan kanannya, yang kasar dan berurat menonjol,
tak henti-hentinya memutar sebuah tasbih kayu gaharu yang sudah mengkilap licin karena puluhan ribu kali digesekkan dalam zikir. Klik, klik, klik. Suara butiran kayu itu beradu, menjadi ritme detak jantungnya yang berdegup kencang, menahan segala ego yang sejatinya bisa ia ledakkan saat itu juga. Zidane tidak memedulikan tatapan jijik para satpam. Otot-otot lengan di balik kemeja tipisnya menegang keras saat ia membungkuk, memapah tubuh rapuh seorang pria tua yang mengenakan jubah putih pudar dari kursi penumpang. Pria tua itu adalah kiai sepuhnya, gurunya yang kini terkulai lemas dengan napas yang putus-putus. Dadanya bergemuruh mengeluarkan suara napas tridor yang menandakan sumbatan jalan napas parah. Keringat dingin sebesar biji jagung membanjiri dahi sang kiai. Wajahnya pucat pasi nyaris kebiruan karena kekurangan oksigen. Dengan langkah tegap dan rahang yang mengeras menahan beban tubuh gurunya, Zidane menyeret langkahnya melewati pintu kaca geser otomatis. Sensor pintu itu berbunyi pelan, seakan enggan membuka jalan bagi sepasang manusia yang dianggap membawa virus kemiskinan ke dalam istana puala mereka. Saat jejak kaki telanjang Zidane yang basah dan berdebu menodai lantai marmer Italia yang putih bersih itu, seketika waktu di dalam IGD seolah berhenti berputar. Para perawat senior yang sedang duduk santai di meja resepsionis berbahan granit langsung menghentikan obrolan mereka. Mata mereka membelalak ngeri, menatap ke arah pintu masuk dengan sorot mata seolah melihat seonggok sampah organik yang hidup dan berjalan ke arah mereka. Udara steril beraroma lavender itu sekejap terasa terkontaminasi oleh kedatangan Zidane. Seorang suster kepala, wanita parubaya dengan riasan tebal dan jas perawat yang disetrika kaku licin, secara refleks mengangkat punggung tangannya untuk menutup hidung. Ekspresi wajahnya berkerut hebat, menampilkan rasa jijik yang luar biasa. Ia melangkah mundur setengah langkah, menjaga jarak aman seakan kemiskinan adalah penyakit menular yang mematikan. Bisik-bisik merendahkan langsung menyebar bagaikan racun di udara. Pandangan mata mereka menguliti Zidane dari ujung peci botaknya hingga ke telapak kakinya yang kotor. Melihat tidak ada satupun brankar atau kursi roda yang didorong ke arahnya, Zidane menelan ludah. Hatinya teriris melihat gurunya yang semakin tersengal mencari pasokan udara. Alih-alih berteriak atau mengamuk, Zidane menatap suster kepala itu dengan sorot mata yang mengunci, meredam aura singa yang memberontak di dalam dadanya. Dengan suara bariton yang rendah, serak, namun memiliki getaran otoritas yang aneh untuk ukuran seorang gembel, ia memohon agar mereka segera membawakan ranjang darurat karena gurunya terkena serangan jantung fatal dan membutuhkan oksigen tekanan tinggi detik itu juga. Bukannya bergerak, suster kepala itu malah mendengus kasar, membuang muka dengan senyum sinis yang merendahkan. Dengan nada suara yang sengaja ditinggikan agar seluruh lobi IGD mendengar, ia melipat tangan di dada dan mengingatkan bahwa rumah sakit ini bukanlah puskesmas gratisan tempat orang-orang berbau got bisa membuang sana keluarganya yang sekarat. Ia menuntut kartu asuransi kelas 1 atau deposit uang tunai ratusan juta sebelum satu tangan pun menyentuh tubuh renta sang kiai. Jemari Zidane yang memeluk pundak gurunya mencengkeram kuat hingga buku-buku jarinya memutih pasi. Tasbih di tangan kanannya berputar semakin cepat. Ia merasakan dinginnya ubin marmer merambat naik melalui telapak kakinya. Tapi rasa dingin itu tidak sebanding dengan kebekuan hati para manusia berjas putih di hadapannya. Ia sedang bertaruh nyawa. Namun orang-orang ini hanya melihat angka dan kasta. Di tengah keputusasaan yang sunyi itu, di saat napas sang kiai mulai terdengar seperti tarikan parau terakhir, indera pendengaran Zidane menangkap sebuah suara dari ujung lorong VIP. Suara ketukan sepatu hak tinggi bergaya stiletto yang menghantam lantai marmer dengan ritme yang lambat, berkuasa, dan sangat arogan. Tuk tuk tuk. Setiap langkahnya memancarkan intimidasi tingkat tinggi, diiringi aroma parfum Baccarat Rouge yang pekat menyeruak mengalahkan bau disinfektan, menandakan kedatangan sang penguasa mutlak di ruangan neraka pualam tersebut. Suara ketukan sepatu hak tinggi itu semakin mendekat, menggema di lorong instalasi gawat darurat yang mendadak hening bagaikan area pekuburan. Setiap stiletto berukuran 12 cm yang menghantam lantai marmer seolah menuntut ketundukan mutlak dari siapapun yang mendengarnya. Dari balik pintu kaca geser otomatis area khusus VIP, muncullah Dr. Giselle, SPB. Ia bukan sekadar dokter spesialis bedah biasa. Di cermin kesombongannya sendiri, ia adalah dewi penyelamat bergelar medis tertinggi yang memegang hak prerogatif penuh untuk menentukan siapa yang pantas bernapas dan siapa yang pantas binasa di rumah sakit elit ini.
Penampilannya malam itu merobek segala standar kepatutan tenaga medis yang semestinya syarat akan empati. Jas dokter putihnya disetrika dengan tingkat kelicinan sempurna, memeluk erat tubuhnya yang dibalut gaun kerja desainer ternama berharga puluhan juta. Bibirnya dipoles lipstik merah menyala yang tampak seperti noda darah segar di atas kulit wajahnya yang dirawat secara eksklusif. Begitu ia melangkah masuk, aroma disinfektan IGD seketika takluk, dihanguskan oleh hembusan parfum Baccarat Rouge 540 yang sangat pekat, menyengat, dan mengintimidasi indera penciuman siapa saja yang berada di dekatnya. Para perawat senior, termasuk suster kepala yang sebelumnya merendahkan Zidane secara terang-terangan, serta-merta menundukkan kepala mereka dalam-dalam, membelah kerumunan layaknya laut merah yang terbelah untuk memberi jalan bagi sang penguasa tirani. Tidak ada satupun staf medis yang berani menatap langsung ke arah mata coklat terang Dr. Giselle yang dilapisi maskara tebal. Dengan gerakan yang teramat pelan dan penuh keangkuhan, dokter wanita itu mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan gawat darurat, memastikan kekuasaannya malam itu tidak diganggu-gugat oleh insiden apapun. Namun, sapuan matanya yang angkuh mendadak berhenti keras bak menabrak tembok saat menangkap pemandangan kotor di sudut pelataran pintu masuk. Hidung bangirnya seketika berkerut tajam, membentuk garis kebencian dan rasa jijik yang sangat dalam hingga nyaris merusak tatanan riasan mahalnya. Matanya membelalak tak percaya melihat genangan air kotor, jejak lumpur basah, dan noda tanah kecoklatan yang mencemari lantai marmer Italia kebanggaannya. Tatapan tajamnya lalu perlahan naik, menguliti sosok Zidane tanpa ampun dari ujung kaki telanjangnya yang kapalan dan kotor, menyusuri sarung tenun pudar yang berserabut basah di bagian bawahnya, hingga ke wajah sang pemuda yang tengah menahan dada gurunya yang terus bergemuruh. Suara tarikan napas Tridor sang kiai yang serak, terputus-putus, dan menyayat hati, memohon setetes oksigen dari udara ruangan yang sangat dingin, sama sekali tidak menerbitkan setitik pun simpati di dalam dada Dr. Giselle. Sebaliknya, hal itu dianggapnya sebagai polusi suara yang menodai harmoni simfoni medis kelas atas di area teritorialnya. Tanpa menyembunyikan rasa mual yang bergejolak di kerongkongannya, Dr. Giselle melipat kedua tangannya di depan dada, mengangkat dagunya tinggi-tinggi, dan memuntahkan bisa kalimatnya yang mematikan. Ia mendesis tajam ke arah suster kepala, mempertanyakan dengan nada suara tinggi melengking, sejak kapan Rumah Sakit Nusantara Healthcare Group beralih fungsi menjadi penampungan gelandangan yang berbau seperti selokan mampet di pinggiran kota? Ia menudingkan telunjuknya yang dihiasi kuku palsu berpoles indah tepat ke arah wajah Zidane. Dengan bibir yang melengkung sinis, ia menyatakan di depan semua orang bahwa udara ber-AC di ruangan IGD ini harganya jauh lebih mahal daripada nyawa manusia-manusia rendahan yang memakai pakaian layaknya kain pel kotor. Seraya menyuruh staf keamanannya untuk membuka mata lebar-lebar sebelum membiarkan sumber kuman, bakteri, dan parasit masuk mengotori area sucinya. Zidane menelan ludah kepahitan yang terasa seperti kerikil tajam di tenggorokannya. Ia merasakan urat lehernya menegang bagai kawat baja yang siap putus. Namun, letupan ego bukanlah hal yang berharga di saat nyawa sang guru sedang bertaruh di ambang batas kematian. Dengan suara bariton yang ditekan serendah mungkin, bergetar menahan keputusasaan yang mengiris ulu hati dan meremas jantungnya, Zidane memohon kebijakan Dr. Giselle untuk sekadar meminjamkan selang oksigen paling murah dan sebuah ranjang dorong usang. Ia bahkan menundukkan kepalanya, bersumpah dengan menyebut keagungan Tuhan bahwa seluruh biaya penanganan darurat dan tagihan rumah sakit akan diselesaikannya detik itu juga jika diberi sedikit waktu. Namun, permohonan tulus yang keluar dari bibir bergetar sang pemuda itu justru memicu ledakan tawa sarkastis yang menggema dari sang dokter bedah. Tawa Dr. Giselle terdengar sangat nyaring dan dingin, memantul di dinding-dinding pualam, menyayat sisa-sisa harga diri Zidane hingga hancur berkeping-keping menjadi debu. Setelah tawanya mereda menjadi senyum miring yang kejam, Dr. Giselle menatap Zidane seolah sedang melihat seonggok lalat bangkai yang menjijikan. Ia melangkah maju satu langkah. Ujung sepatu heelsnya yang lancip nyaris menyentuh jemari kaki telanjang Zidane yang memerah kedinginan. Dengan nada suara yang merendahkan hingga ke dasar bumi, ia menegaskan kembali kalimat andalannya yang paling berbisa. Ia mendesis tajam bahwa rumah sakit ini adalah katedral tempat ilmu medis berkelas ditegakkan, bukan gubuk reo tempat dukun atau pengemis melafalkan doa-doa kampungan untuk mengemis belas kasihan dan menyambung nyawa.
Ia mengingatkan dengan keras bahwa satu sentuhan pada alat medis di ruangan itu mengharuskan uang muka atau deposit senilai ratusan juta rupiah yang dibayarkan secara tunai tanpa kompromi. Karena Zidane hanya berbekal tasbih kayu murahan, peci botak, dan baju lusuh yang lebih pantas dijadikan keset kaki anjing rasnya, Dr. Giselle memberikan perintah mutlak kepada para perawat pria dan petugas keamanan berseragam safari di ruangan itu. Ia memerintahkan agar dua manusia gembel itu segera diseret keluar dari lobi VIP. Jika mereka menolak pergi dengan alasan hujan badai yang masih mengamuk di luar, sang dokter memberikan titah finalnya yang tak punya nurani. Seret pria tua sekarat itu dan buang dia ke lorong gelap di belakang gedung, tepat di sebelah tumpukan tempat sampah limbah medis beracun, karena menurut sang dokter, hanya tempat kotor dan berbau busuk itulah yang derajatnya setara dengan kasta mereka. Dada Zidane bergemuruh hebat seperti gunung berapi yang bersiap memuntahkan lahar kemarahan abadi. Matanya yang setajam elang berkilat dalam diam, menatap lurus menembus kornea Dr. Giselle selama 1 detik penuh yang terasa seperti keabadian. Tatapan itu menyuntikkan sebuah ancaman bisu yang anehnya sempat membuat bulu kuduk sang dokter wanita meremang tanpa alasan yang bisa dijelaskan oleh ilmu medis manapun. Namun, sebelum Zidane sempat membuka mulutnya untuk membalas, dua petugas keamanan bertubuh kekar melangkah maju dengan kasar. Mereka tidak menyentuh Zidane yang tampak siap menerkam, melainkan dengan paksa mendorong pundak pemuda itu menggunakan tongkat pentungan karet mereka, memaksa Zidane menggeser tubuh gurunya yang kini nyaris sepenuhnya kehilangan kesadaran. Diiringi tatapan merendahkan, bisik-bisik hinaan, dan cibiran kejam dari puluhan pasang mata staf medis yang mengabdi pada Dewa Uang, Zidane menundukkan kepalanya dalam-dalam, menutupi amarah di wajahnya. Sambil terus memapah gurunya yang terbatuk lemah hingga mengeluarkan percikan darah segar di sudut bibirnya, Zidane menyeret kaki telanjangnya menyusuri lorong panjang menuju area belakang yang lembab, gelap, dan menguapkan bau busuk sisa limbah organik manusia. Di ujung lorong yang terisolasi dari kehangatan itu, di antara tong-tong sampah medis berwarna kuning yang dipenuhi jarum suntik bekas bernoda darah dan perban bernanah, Zidane perlahan membaringkan tubuh Kiai Sepuh itu di atas lantai ubin semen yang sedingin balok es. Tangan kanannya menggenggam butiran tasbih gaharu itu semakin erat hingga urat-urat nadinya menonjol keluar, membiarkan roda nasib berputar menggilasnya di titik terendah malam ini. Ia memejamkan mata, mengumpulkan energi kosmis untuk meredam murka, mempersiapkan sebuah ledakan pembalasan elegan yang kelak akan menghancurkan kesombongan istana Pualam beserta ratunya tersebut, hingga rata dengan tanah yang diinjaknya. Lorong sempit di bagian belakang instalasi gawat darurat itu adalah kebalikan mutlak dari kemegahan Pualam di lobi utama. Di tempat ini, cahaya lampu neon yang berkedip-kedip redup nyaris mati memancarkan pendar kuning pucat, gagal mengusir kegelapan yang bersarang di sudut-sudutnya. Udara di lorong pembuangan ini terasa begitu pengap, lembab, dan menyesakkan dada. Aroma tajam lavender yang mewah dari area VIP telah tergantikan sepenuhnya oleh bau busuk yang menguar dari deretan tempat sampah medis berwarna kuning, campuran memuakan antara bau yodium pekat, darah kering dari perban bekas, dan aroma busuk jaringan nekrotik yang menunggu jadwal kremasi. Di atas lantai beton kasar yang permukaannya dipenuhi noda kerak kecoklatan yang sulit dijelaskan asalnya, Zidane perlahan menurunkan tubuh gurunya yang semakin ringan dan rapuh. Sang Kiai Sepuh kini terbaring berbantalkan sebuah kardus bekas cairan infus yang kebetulan tergeletak di sana. Napasnya terdengar semakin serak, berderak bagaikan ranting kering yang patah perlahan-lahan di tengah kesunyian malam. Zidane berlutut di atas dinginnya lantai semen, membiarkan sarung pudar dan kemeja kokonya menyerap kelembapan kotor di bawahnya. Otot rahangnya mengeras hingga urat-urat di lehernya bermunculan layaknya akar pohon yang mencengkeram tanah. Jika ia melepaskan sumpah penyamarannya malam ini, ia hanya butuh satu panggilan telepon berdurasi 10 detik dari ponsel satelit di saku celananya untuk memanggil helikopter medis pribadinya. Ia bisa mendatangkan satu tim ahli bedah kardiovaskular dari Singapura malam ini juga. Ia adalah pewaris tunggal kerajaan medis ini. Sosok jenius berjuluk Sang Dewa Bedah yang kemampuannya dibayar jutaan dolar oleh para kepala negara. Namun, janji setianya sebagai seorang santri untuk membunuh segala bentuk kesombongan duniawi mengunci bibirnya rapat-rapat. Ia menelan pahitnya penghinaan Dr. Giselle bagaikan menelan pecahan kaca beracun, membiarkan lambungnya terluka asalkan egonya tidak bangkit menguasai jiwa. Perlahan, jemari tangannya yang kapalan dan bergetar hebat merogoh saku kemejanya.
Ia mengeluarkan untaian tasbih kayu gaharu yang warnanya sudah menghitam karena usianya yang tua. Zidane menutup kedua matanya rapat-rapat, mengisolasi dirinya dari bau busuk dan dinginnya udara malam yang menusuk pori-pori. Ia mulai menggerakkan ibu jarinya, menggeser butiran kayu itu satu persatu dengan ritme yang lambat dan teratur. Klik, klik, klik. Bibirnya yang kering dan pucat mulai bergerak-gerak tanpa suara, melantunkan doa dan zikir dengan tingkat kehusyukan yang merobek batas dimensi fisik. Di tengah tumpukan sampah beracun dan nestapa yang menghimpit, pemuda bersarung lusuh itu memancarkan aura ketenangan yang begitu agung, sebuah stokisme mutlak yang membuat penderitaan ragawinya terlihat seperti debu yang tak berharga. Ia tidak menangis. Ia tidak meratap. Ia menyerahkan segala ketidakberdayanya pada sang pemilik nyawa. Sementara itu, di dalam lobi IGD yang benderang dan hangat, Dr. Giselle berdiri di dekat meja resepsionis dengan perasaan yang anehnya bergejolak. Ia baru saja mengusir seorang gembel, rutinitas kejam yang sering ia lakukan demi menjaga kualitas ruang gawat daruratnya. Biasanya, keluarga pasien miskin yang ia tolak akan menjerit histeris, menangis berguling-guling di lantai marmer, atau berlutut memeluk kaki mulusnya sambil mengemis belas kasihan. Reaksi ketidakberdayaan kaum rendahan itu adalah candu bagi ego Dr. Giselle, memberinya validasi bahwa ia adalah dewi yang menentukan kehidupan. Namun, pemuda bersarung tadi tidak melakukan satu pun dari hal itu. Pemuda kumal itu hanya diam, menatapnya dengan sepasang mata elang yang menyimpan ancaman bisu, lalu pergi begitu saja membawa gurunya tanpa sepatah kata pun ratapan. Ketenangan pemuda itu mengganggu pikirannya, menciptakan lubang hitam dalam kesombongannya yang menuntut untuk segera dipuaskan. Didorong oleh rasa penasaran yang diwarnai keangkuhan beracun, Dr. Giselle memutar tubuhnya. Ia melangkah menyusuri lorong menuju area pembuangan di bagian belakang, membiarkan sepatu hak tinggi mahalnya kembali mengetuk lantai dengan ritme yang lamban dan mengancam. Ia berniat menyaksikan penderitaan mereka dengan mata kepalanya sendiri, ingin melihat pemuda sombong itu menangis meratapi kebodohannya karena berani menantang otoritas medis di rumah sakit miliknya. Hidungnya sudah berkerut menahan bau tak sedap bahkan sebelum ia mencapai pintu ganda yang memisahkan area bersih dan kotor. Ketika pintu itu didorong terbuka, pandangan Dr. Giselle langsung tertuju pada sudut tergelap di dekat tumpukan kantong kuning limbah medis. Matanya menyipit, bersiap untuk tersenyum merendahkan. Namun, senyum sinis yang baru saja akan merekah di bibir merah darahnya seketika pudar, digantikan oleh kerutan tajam di keningnya. Apa yang ia lihat sama sekali di luar prediksinya. Pemuda gembel itu tidak sedang menangisi orang tuanya. Ia duduk bersila dengan punggung tegak lurus bagaikan karang yang tak bisa dihancurkan ombak. Mata pemuda itu terpejam damai, bibirnya bergerak konstan, dan jemarinya terus memutar tasbih kayu di tengah keheningan yang mencekam. Melihat ketenangan absolut yang ditunjukkan oleh Zidane, darah di dalam pembuluh darah Dr. Giselle seolah mendidih hingga ke ubun-ubun. Bagaimana bisa seorang sampah masyarakat yang nyawa keluarganya sedang berada di ujung tanduk, yang baru saja ia injak-injak harga dirinya hingga hancur, masih memiliki keberanian untuk bersikap setenang itu? Di mata Dr. Giselle, doa dan kepasrahan pemuda itu bukanlah bentuk keimanan, melainkan sebuah pemberontakan terang-terangan terhadap kekuasaannya. Ia merasa ilmu sainsnya, gelar spesialisnya, dan kekayaan materialnya sedang ditertawakan dalam diam oleh butiran tasbih kayu yang kotor tersebut. Tak mampu menahan letupan egonya yang meronta, Dr. Giselle melangkah maju hingga menembus batas area kotor. Dengan suara lantang yang mengiris kesunyian lorong, ia bertanya dengan nada sarkasme yang begitu kental. Apakah pemuda itu berpikir bahwa butiran kayu busuk di tangannya itu bisa berubah fungsi menjadi alat kejut jantung, defibrilator, yang bisa menghidupkan kembali orang mati? Ia tertawa sumbang, sebuah tawa kering yang menggema mengerikan, lalu menambahkan dengan nada mengejek bahwa ia sangat ingin melihat apakah mantra kampungan yang dirapalkan dari mulut berbau kemiskinan itu bisa memproduksi molekul oksigen murni untuk menyelamatkan paru-paru sang orang tua yang sedang membusuk. Ia mencibir, menyatakan bahwa sains dan uang adalah Tuhan di gedung ini, bukan rapalan tahayul dari seorang pengemis bersarung yang bahkan tak mampu membeli sebotol air mineral bersih. Namun, hinaan bertubi-tubi yang dirancang untuk menghancurkan mental itu tidak membuahkan hasil sedikit pun. Zidane tidak membuka matanya. Ia tidak menghentikan gerakan ibu jarinya pada butiran gaharu.
Irama napasnya tetap stabil, dan bibirnya terus melantunkan zikir tanpa jeda sedetik pun. Bagi seorang narsistik seperti Dr. Giselle, diabaikan sepenuhnya dalam keheningan total adalah bentuk penghinaan tertinggi yang jauh lebih menyakitkan daripada ditampar secara fisik. Penolakan diam itu menampar kesombongannya dengan sangat keras, membuat wajah sang dokter bedah memerah padam karena amarah yang tidak lagi bisa dibendung, bersiap untuk melakukan kekejaman fisik yang akan mengubah takdir mereka selamanya pada malam badai itu. Ketenangan absolut yang memancar dari sosok pemuda bersarung di sudut pembuangan limbah itu sukses membuat Dr. Giselle serasa ditampar keras oleh ribuan tangan tak kasat mata. Urat-urat halus di pelipis sang dokter bedah berkedut keras. Sementara wajahnya yang selalu dibingkai riasan seharga puluhan juta itu kini merah pada menahan amarah yang nyaris meledakkan ubun-ubunnya. Kukunya yang dihiasi kuteks akrilik menancap kuat ke telapak tangannya sendiri. Tidak ada satupun manusia di rumah sakit ini, apalagi seorang gembel berbau lumpur selokan, yang berani mengabaikan eksistensinya secara total. Namun, alih-alih merendahkan martabat elitnya dengan melakukan kekerasan fisik secara langsung di tempat kotor itu, Dr. Giselle memilih mendengus kasar layaknya naga yang terhina. Ia memutar tubuhnya dengan gerakan yang sangat arogan. Sepatu hak tinggi stiletonya berdecit nyaring saat bergesekan dengan lantai ubin kasar, meninggalkan gema ancaman yang menggigit udara malam. Sambil berlalu menembus pintu ganda menuju kehangatan lobi VIP, sang dokter mendesiskan sumpah serapah mematikan, berjanji pada egonya sendiri bahwa sebelum fajar menyingsing, ia akan memastikan pihak keamanan menyeret paksa kedua manusia rendahan itu ke aspal jalan raya, membiarkan tubuh mereka digilas roda-roda penderitaan di tengah amukan badai. Sepeninggal sang Ratu Pualam, keheningan yang mencekam kembali menelan lorong pembuangan limbah medis tersebut. Angin malam yang membawa rintik hujan badai menyusup liar melalui celah-celah ventilasi besi yang berkarat di atas dinding, menusuk tulang sumsum tanpa ampun. Suhu udara di lorong itu anjlok drastis, membekukan setiap partikel oksigen yang tersisa. Di atas lantai beton yang permukaannya sedingin balok es abadi itu, tubuh Renta Sangki mulai bergetar hebat. Bibir tuanya yang kering dan pecah-pecah kini tampak membiru pucat. Sementara tarikan napas tridornya terdengar semakin melemah, berderak bagaikan ranting kayu kering yang diinjak perlahan-lahan. Sisa-sisa kehidupan seakan sedang ditarik paksa dari paru-parunya yang membeku. Zidane, yang masih duduk bersila mematung bak arca batu di sebelahnya, merasakan tetesan air hujan yang bocor dari ventilasi jatuh membentur pundaknya yang hanya dibalut kemeja koko tipis. Meski matanya terpejam rapat dan jemari tangannya yang kapalan terus memutar butiran tasbih gaharu dengan ritme memburu, hatinya menjerit merobek langit. Zidane sedang berperang hebat melawan egonya sendiri, menahan amarah yang meronta ingin membakar rumah sakit ini detik itu juga, demi menebus nyawa sang guru dari tangan para pengabdi uang. Namun, di tengah pusaran nestapa yang gelap gulita dan bau busuk limbah organik itu, secercah cahaya kemanusiaan ternyata masih menyala redup dari balik kaca buram pintu ganda. Sepasang mata bulat yang bening mengintip dengan debaran jantung yang bertalu-talu. Itu adalah mata Suster Nisa, seorang perawat magang muda yang nasibnya seringkali tidak jauh berbeda dengan debu di bawah tapak sepatu para dokter spesialis senior. Wajah Nisa selalu terlihat pucat pasi karena kelelahan, dengan kantung mata yang menghitam kelam akibat rutinitas shift ganda yang mencekik napasnya tanpa pernah diberikan upah lembur sepeser pun. Seragam perawatnya tidak selicin milik suster kepala yang arogan, kainnya mulai menipis karena sering dicuci, dan sepatunya hanyalah sepatu karet putih murahan yang sol luarnya sudah aus. Namun, di balik penampilannya yang sangat sederhana dan jabatannya yang berada di dasar rantai makanan medis, Nisa menyimpan sebuah ketulusan hati murni yang sama sekali tak bisa dibeli dengan miliaran rupiah deposit VIP. Sejak awal insiden pengusiran kejam di lobi utama tadi, Nisa telah menyaksikan semua kekejaman itu dalam penderitaan batin yang menyiksa. Hatinya hancur berkeping-keping melihat seorang kakek yang sedang meregang nyawa dibuang layaknya sampah organik, hanya karena tidak memiliki selembar potongan plastik bernama kartu asuransi kelas 1. Batin perawat muda itu bergejolak hebat, dihantam gelombang ketakutan dan empati yang saling bertabrakan di dalam dadanya. Ia tahu persis bahwa Dr. Giselle adalah dewa kematian bagi karir siapapun yang berani melawannya. Jika ia ketahuan memberikan pertolongan kepada pasien buangan ini, Nisa bukan hanya akan dipecat secara tidak hormat malam ini juga, tetapi namanya akan masuk daftar hitam seluruh jaringan rumah sakit di ibu kota.
Cita-cita utamanya untuk mengumpulkan biaya cuci darah bagi ibunya yang sedang sakit keras di kampung halaman akan hancur lebur menjadi abu. Bayangan ibunya yang menangis menahan sakit membuat tangan Nisa bergetar hebat, dan keringat dingin sebesar biji jagung membasahi telapak tangannya yang menggenggam gagang pintu. Akan tetapi, saat pandangan Nisa kembali jatuh pada sosok pemuda bersarung yang menggigil kedinginan, yang menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil terus melafalkan doa di atas lantai yang tergenang najis, pertahanan logikanya runtuh tak bersisa. Jeritan hati nuraninya menggema jauh lebih keras menembus gendang telinganya, mengalahkan segala bentuk ancaman pemecatan dari sang atasan. Dengan gerakan mengendap-endap menyerupai seekor anak kucing yang ketakutan, Nisa bergegas berlari kecil menuju ruang loker karyawan di sudut bangsal. Ia membongkar lemari besinya dengan tergesa, mengeluarkan sebuah selimut tipis berbahan flanel usang, selimut miliknya sendiri yang biasa ia gunakan untuk menahan hawa dingin saat mencuri waktu tidur di kursi jaga. Tidak hanya itu, Nisa menuangkan teh manis hangat yang merupakan jatah makan malam satu-satunya dari termos kecilnya ke dalam sebuah gelas plastik steril. Ia juga meraih sebuah kursi plastik bakso yang kakinya sedikit retak, serta selembar kardus bekas bungkus obat yang tebal dan masih sangat kering. Dengan napas yang tertahan di tenggorokan dan kedua lutut yang terasa selembek agar-agar, Nisa mendorong pintu ganda itu perlahan-lahan agar tidak menimbulkan suara decitan. Ia melangkah keluar menembus udara beku dan bau busuk limbah medis, melawan ketakutan luar biasa yang sedang meremas-remas lambungnya. Setiap langkah kakinya yang mendekati sudut kotor tempat kedua pria malang itu berada terasa seberat memikul bongkahan batu karang di pundaknya. Ketika ia akhirnya berdiri tepat di belakang Zidane, Nisa menelan ludah dengan susah payah, berusaha menetralkan gemetar di tubuhnya. Tangan mungilnya yang basah oleh keringat dingin perlahan membentangkan selimut flanel usang itu. Lalu dengan gerakan yang sangat lembut dan penuh kehati-hatian, ia menyelimutkannya ke atas tubuh sang kiai yang sedang menggigil hebat. Nisa merapikan tepi selimut tersebut agar menutupi dada sang kakek hingga rapat, memastikan agar hawa beku tidak lagi langsung menusuk tulang rusuknya yang rapuh. Sentuhan kain hangat di atas tubuh gurunya membuat putaran tasbih di tangan Zidane seketika terhenti mendadak. Pemuda bersarung itu perlahan membuka kelopak matanya, memperlihatkan manik mata yang memerah menahan pedih. Pandangan matanya yang setajam elang, yang 10 menit lalu siap mengoyak siapa saja yang menghinanya, kini bertemu langsung dengan sepasang mata bening Nisa yang berkaca-kaca menahan air mata kepedihan. Dengan suara yang sangat pelan, bergetar hebat menahan isak tangis, dan nyaris terdengar seperti bisikan angin malam, Nisa menyodorkan gelas plastik berisi teh manis hangat itu ke hadapan Zidane. Ia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Suaranya parau mewakili seluruh tenaga medis di rumah sakit megah ini atas perlakuan keji dan tidak manusiawi yang baru saja mereka terima. Air mata Nisa akhirnya lolos, mengalir membasahi pipi pucatnya, saat ia berbisik bahwa selimut tipis dan teh ini tidaklah seberapa harganya. Ia juga dengan cekatan meletakkan kursi plastik dan menggelar kardus bersih di sudut yang kering, memohon agar sang pemuda tidak perlu lagi bersujud di atas genangan air bercampur najis limbah beracun. Nisa meyakinkan Zidane dengan senyum pedih, bahwa Tuhan yang Maha Welas Asih tidak pernah tidur, dan doa yang diucapkan dari lantai paling kotor ini pasti akan melesat bagai kilat menembus langit ketujuh. Mendengar untayan kata-kata tulus murni yang mengalir deras dari bibir perawat muda yang gemetaran itu, pertahanan stokisme Gus Zidane bergetar hebat untuk pertama kalinya malam itu. Napasnya tercekat, dan ia terpaku membisu. Di tengah ganasnya badai kesombongan materialistis dan kejamnya cengkeraman kapitalisme medis yang menguasai seluruh penjuru istana Pualam ini, ternyata masih tersisa satu jiwa suci yang rela mempertaruhkan masa depan hidupnya demi menyajikan secangkir kemanusiaan. Tangan kapalan Zidane, tangan dewa yang biasanya memegang pisau bedah mikro bernilai puluhan juta dolar itu, perlahan terulur ke depan, menerima gelas plastik murah yang seketika terasa begitu hangat di telapak tangannya. Panas dari teh manis itu menjalar dari ujung-ujung jarinya, merambat cepat menyusuri pembuluh darahnya langsung ke ulu hatinya, mencairkan bongkahan es kebekuan dan amarah yang sejak tadi menyiksa jiwanya. Zidane tidak mengucapkan sepatah kata pun sebagai balasan. Namun tatapan matanya yang sangat teduh mengunci wajah Nisa, merekam lekat-lekat setiap inci raut wajah perawat magang tersebut ke dalam memori fotografisnya yang tak tertandingi. Dalam diamnya yang begitu agung dan berwibawa, Gus Zidane telah mengikrarkan sebuah sumpah tak kasat mata yang akan mengubah sejarah rumah sakit ini,
bahwa tepat pada saat fajar menyingsing nanti, ketika seluruh kedok penyamarannya dibongkar paksa, perawat muda bertangan gemetar ini akan menjadi manusia paling beruntung di muka bumi, menerima balasan berlipat ganda atas ketulusan mutlak yang baru saja ia taburkan di sudut malam yang paling gelap. Kehangatan teh manis yang baru saja mengalir di kerongkongan Zidane belum sepenuhnya mampu mengusir gigil di aliran darahnya, ketika sebuah getaran dahsyat tiba-tiba merenggut ketenangan rapuh di sudut lorong berbau limbah tersebut. Tubuh renta sang kiai mendadak membusur kaku ke atas. Kejang hebat seolah tulang punggungnya baru saja tersengat aliran listrik ribuan volt tak kasat mata. Kardus bekas bungkus obat yang menjadi alas kepalanya bergeser kasar bergesekan dengan lantai semen yang berlendir. Mata sang guru membelalak kosong menatap langit-langit berjamur, sementara mulutnya terbuka lebar meraup udara hampa bak seekor ikan yang terdampar di atas pasir gurun yang membara. Di saat yang bersamaan, mesin monitor pasien portabel berukuran kecil, yang rupanya diam-diam diselundupkan oleh Suster Nisa ke balik lipatan seragamnya tadi, mulai menjeritkan alarm peringatan mematikan yang memekakan gendang telinga. It! Suara frekuensi tinggi yang datar, melengking, dan panjang itu membelah kesunyian malam, mengindikasikan dengan kejam bahwa detak jantung sang kiai sedang merosot tajam menuju titik nol, terjun bebas ke dalam kondisi henti jantung fatal yang tak terelakkan. Warna kulit kakek tua itu dalam hitungan detik berubah menjadi kelabu pekat, bibirnya membiru mematikan, menandakan bahwa molekul oksigen telah sepenuhnya berhenti mengalir ke jaringan otaknya. Sebagai seorang dewa bedah yang telah berhasil membedah ribuan dada manusia dan menaklukkan ruang operasi di berbagai benua, mata Zidane menangkap setiap detail mematikan itu dengan presisi seorang maestro. Insting medisnya meronta dengan hebat, menjeritkan diagnosa darurat di dalam kepalanya yang menuntut tindakan defibrilasi dan pembedahan dalam hitungan detik. Keputusasaan mengoyak-ngoyak kewarasan sang profesor muda. Ia menyadari betul bahwa ia memiliki sepasang tangan emas beralur magis yang dibayar puluhan miliar untuk menyelamatkan nyawa para konglomerat. Namun malam ini, di gang tikus rumah sakitnya sendiri, tak ada satupun pisau bedah steril, tabung oksigen, atau jarum suntik penyambung nyawa di tangannya. Suster Nisa menjerit histeris hingga suaranya serak. Air matanya menyembur deras saat ia secara refleks menjatuhkan dirinya ke lantai kotor yang tergenang najis, membuang segala ketakutannya pada kuman dan bakteri. Perawat magang itu menindihkan kedua telapak tangan mungilnya ke atas dada sang kiai yang ringkih, mulai melakukan kompresi jantung, CPR, dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki di tengah tangisannya yang memilukan. Melihat sang malaikat penolong berjuang sendirian melawan maut demi gurunya, pertahanan ego yang sejak tadi dibangun susah payah oleh Zidane akhirnya hancur lebur berkeping-keping. Pemuda bersarung lusuh itu melompat bangkit bak macan kumbang yang terluka parah. Gelas plastik berisi teh hangat di tangannya terlempar ke sudut ruangan. Isinya tumpah berceceran menyatu dengan air genangan limbah. Tanpa memedulikan pecinya yang terjatuh membentur lantai atau ujung sarungnya yang robek tersangkut kawat berkarat, Zidane melesat berlari secepat kilat meninggalkan kegelapan lorong beracun itu. Telapak kaki telanjangnya yang tebal karena kapalan dan berlumuran lumpur jalanan menghantam lantai marmer Italia di lobi utama IGD dengan suara tamparan basah yang keras, menggema memecah keheningan elegan di sana. Ia menerobos masuk bak badai liar yang mengoyak ketenangan pualam area VIP, menabrak dan menghancurkan segala batas sterilitas yang sangat diagungkan di istana kesombongan tersebut. Napas pemuda itu memburu keras, dada di balik kemeja kokonya yang menipis naik turun dengan cepat. Sementara sepasang mata elangnya yang merah menyala menyapu seluruh penjuru ruangan benderang itu, mencari sosok penguasa tirani yang menahan kunci kehidupan pahlawannya. Di tengah lobi gawat darurat yang dipenuhi oleh harum parfum desainer dan pasien-pasien bergelimang asuransi platinum, derap langkah kasar Zidane seketika menghentikan aktivitas semua orang. Para perawat senior menahan napas ngeri. Tak menyangka sampah masyarakat yang sudah mereka buang ke tempat penampungan limbah berani kembali mengotori karpet tak kasat mata kebanggaan mereka. Tepat di depan meja resepsionis granit yang menjulang megah, Dr. Giselle berdiri mematung. Sang dokter bedah wanita yang angkuh itu baru saja selesai memeriksa jadwal operasi pribadinya di sebuah tablet berlapis pinggiran emas, ketika siluet pemuda kumal itu menerjang panik ke arahnya. Belum sempat Dr. Giselle meneriakkan sumpah serapah untuk memanggil pasukan keamanannya, Zidane telah merendahkan dirinya hingga ke titik nadir kemanusiaan. Dengan suara bariton yang serak, pecah, dan dipenuhi keputusasaan yang menyayat ulu hati siapapun yang memiliki nurani,
Zidane memohon dengan sangat agar sang dokter membuang egonya sejenak dan segera memerintahkan staf jaga untuk mendorong crash cart lengkap ke lorong belakang. Dalam kepanikannya yang memuncak, sang pewaris rumah sakit itu tanpa sadar menyebutkan istilah medis tingkat tinggi dengan fasih. Ia memohon injeksi epinefrin dosis tinggi, persiapan intubasi jalan napas darurat, dan defibrilator detik itu juga, sambil menjelaskan dengan detail presisi bahwa pasiennya sedang mengalami fibrilasi ventrikel masif yang akan mematikan fungsi batang otaknya dalam waktu kurang dari 3 menit jika diabaikan. Mendengar untayan kata-kata medis kompleks yang meluncur begitu deras dan akurat dari bibir seorang gembel bersarung pudar, Dr. Giselle terdiam mematung selama beberapa detik. Namun, keheningan dari sang dokter spesialis itu sama sekali bukanlah pertanda munculnya empati atau pencerahan nurani, melainkan sebuah jeda panjang sebelum ia meledakkan tawa sarkastis yang sangat mengerikan hingga menggema ke seluruh penjuru langit-langit lobi Pualam. Tawa itu melengking begitu tinggi, tajam, dan kering, memantul di dinding-dinding marmer bagaikan ribuan silet yang mengiris sisa-sisa harga diri Zidane tanpa ampun. Sang Ratu Pualam memiringkan kepalanya, menatap Zidane dari ujung rambutnya yang acak-acakan hingga ujung telapak kakinya yang berlumur lumpur, menguliti pria itu dengan tatapan merendahkan yang luar biasa kejam. Di matanya, pemuda kucel beraroma keringat murahan ini hanyalah seorang penipu jalanan rendahan yang terlalu banyak menonton sinetron medis murahan di televisi usang balai desa. Dengan gerakan teatrikal lambat yang sengaja dirancang secara khusus untuk menyiksa mental Zidane secara perlahan, Dr. Giselle merogoh laci meja granit di depannya dengan ujung kuku-kuku akriliknya yang mengilap. Ia menarik selembar kertas formulir deposit berwarna merah muda terang yang tercetak tebal di atas kop surat emas resmi rumah sakit. Dokter berbibir merah menyala itu melangkah maju memangkas jarak, membiarkan aroma parfum Baccarat Rouge-nya menyerang indera penciuman Zidane. Ia kemudian menjuntaikan kertas berharga itu tepat di depan wajah sang pemuda yang sedang menunduk menahan amarah yang meletup-letup. Dr. Giselle dengan sengaja melambaikan formulir kosong itu ke kiri dan ke kanan dengan kasar, membiarkan ujung kertas yang kaku tersebut bergesekan menampar-nampar hidung sang pemuda, menciptakan ritme suara srek-srek, yang terdengar begitu merendahkan martabat seorang manusia merdeka. Sambil melipat bibirnya menjadi senyuman iblis yang memuakkan, Dr. Giselle mendesiskan racunnya dengan nada suara yang diatur sedemikian rupa agar menggema dan didengar oleh seluruh pengunjung VIP di ruangan itu. Ia menyuruh Zidane untuk segera menutup mulut busuknya dan berhenti menggonggongkan istilah-istilah medis hafalan yang tidak dipahami oleh otak udangnya. Sang dokter bedah dengan angkuh menegaskan bahwa di dalam katedral sains ini, selembar kertas deposit bernilai ratusan juta rupiah jauh lebih dihargai dan dihormati oleh Tuhan sekalipun, dibandingkan dengan air mata darah seorang gembel tak tahu diri. Tidak puas hanya dengan hinaan verbal, Dr. Giselle mengangkat papan jalannya yang terbuat dari akrilik tebal, lalu memukulkannya ke dada bidang Zidane berulang kali. Dorongan kasar itu memaksa tubuh pemuda bersarung tersebut mundur selangkah demi selangkah, menjauhi area suci di pusat IGD. Dengan mata melotot penuh kebencian, Dr. Giselle menghardik kejam, menyatakan bahwa jika Zidane benar-benar menginginkan alat kejut jantung mahal dan cairan epinefrin penyambung nyawa, ia harus menandatangani formulir itu menggunakan pena berlapis emas dan meletakkan tumpukan uang tunai setinggi gunung di atas meja resepsionis saat ini juga tanpa mencicil. Jika tidak sanggup, sang dokter mengusirnya dengan ludahan kata-kata tajam, menyuruh sang santri kumal untuk merangkak kembali ke tempat pembuangan limbah itu, memeluk erat-erat mayat gurunya yang mulai membusuk, dan menggali kuburannya sendiri menggunakan tangan kosong di tengah genangan lumpur beracun. Di bawah hujanan penghinaan biadab yang merobek langit itu, Zidane terpaku dalam diam yang sangat menakutkan. Matanya yang merah menyala kini menatap lurus ke dalam manik mata sang dokter, memutar kunci kotak Pandora murka di dalam rongga dadanya, mempersiapkan sebuah gelombang tsunami pembalasan yang akan segera menyapu bersih seluruh kesombongan wanita itu, hingga tak menyisakan satu pun puing keangkuhan. Di bawah pancaran lampu kristal neon yang benderang tanpa ampun, ketegangan di lobi VIP instalasi gawat darurat itu memuncak hingga ke titik didih yang nyaris meretakkan udara. Zidane berdiri mematung bagaikan patung granit purba yang tak tergoyahkan, membiarkan dadanya berulang kali didorong mundur oleh ujung papan jalan akrilik milik Dr. Giselle. Setiap pukulan yang mendarat di dada bidangnya sama sekali tidak membuat pemuda bersarung itu goyah secara fisik, namun di dalam rongga dadanya, seekor naga amarah sedang meronta-ronta ganas, mencakar dinding jantungnya untuk segera dilepaskan.
Rahang Zidane mengeras hingga otot-otot di sekitar lehernya menonjol, sementara sepasang mata elangnya yang merah menyala menembus tepat ke dalam kornea Dr. Giselle. Itu adalah tatapan seorang predator puncak yang sedang mengunci mangsanya. Sebuah sorot mata absolut yang membekukan aliran darah sang dokter spesialis selama sepersekian detik, mengalirkan hawa dingin yang tak wajar ke sekujur tulang belakang Ratu Pualam tersebut. Namun, sebelum Dr. Giselle menyadari ketakutan purba yang mendadak menyelinap ke dalam nalurinya, suara langkah kaki yang terseret terburu-buru memecah keheningan mencekam itu. Dari arah pintu ganda ruang pembuangan di belakang, Suster Nisa berlari menerobos masuk ke area suci VIP. Perawat magang itu mengabaikan segala protokol dan hierarki kasta yang mengikat lehernya. Wajahnya yang pucat pasi kini dibanjiri air mata yang menganak sungai hingga menembus masker medis murahan yang ia kenakan. Tangan mungilnya yang bergetar hebat memegang sebuah gelas plastik baru berisi teh manis hangat yang ia seduh tergesa-gesa dari pantry belakang. Sebuah usaha putus asa untuk memberikan sedikit kehangatan dan menenangkan Zidane agar pemuda itu tidak melakukan hal nekat yang berujung pada jeruji besi. Dengan napas tersengal dan lutut yang nyaris ambruk mencium lantai marmer, Nisa menempatkan dirinya tepat di tengah-tengah antara sang pemuda kucel dan sang dewi kematian berseragam putih licin. Dengan suara parau yang tercekik oleh isak tangis, Nisa memberanikan diri menatap Dr. Giselle, memohon belas kasihan atas nama kemanusiaan yang telah lama mati di gedung Pualam ini. Perawat muda itu memohon dengan sangat agar dokter spesialis tersebut setidaknya mengizinkan peminjaman satu tabung oksigen portabel berukuran kecil saja, demi memperpanjang napas sang kiai yang kini bibirnya telah membiru kelam di sudut lorong berbau busuk. Sambil merintih, Nisa menyodorkan gelas teh hangat itu ke arah tangan Zidane yang terkepal erat, memohon pada sang santri untuk mundur selangkah, meminum teh itu untuk membasahi tenggorokannya yang kering, dan tidak melawan otoritas yang memegang kuasa absolut di tempat tersebut. Ia tahu, melawan Dr. Giselle sama saja dengan menandatangani surat kematian bagi masa depan mereka berdua. Melihat insubordinasi terang-terangan dari seorang perawat magang kasta terendah yang berani membela seonggok sampah masyarakat di depan mata kepalanya sendiri, sisa-sisa kewarasan Dr. Giselle menguap habis tanpa sisa. Wajahnya yang dirawat dengan harga puluhan juta itu berubah menjadi topeng iblis yang mengerikan. Urat-urat halus di pelipisnya berkedut keras, dan matanya melotot seolah ingin menelan Nisa hidup-hidup. Bagaimana bisa seorang bawahan tak berharga mengotori wibawanya di depan puluhan pasang mata pengunjung kelas atas? Rasa jijik dan amarah yang meledak seketika mengubah Dr. Giselle menjadi monster berwujud manusia. Ia maju selangkah dengan cepat. Aroma parfum Baccarat Rouge yang menyengat seolah berubah menjadi racun mematikan yang mencekik udara di sekitar Nisa. Dengan senyum miring yang memancarkan aura kejahatan murni, Dr. Giselle meludahkan kalimat andalannya yang paling berbisa. Ia berteriak melengking, memerintahkan para petugas keamanan untuk segera membawa santri gembel ini keluar dari ruang gawat daruratnya detik itu juga. Suaranya memantul ganas di dinding-dinding marmer, menyayat setiap gendang telinga saat ia menegaskan bahwa rumah sakit ini adalah tempat ilmu medis berkelas ditegakkan, bukan tempat dukun melafalkan mantra kampungan. Ujung jari telunjuknya yang berhias kuku akrilik menunjuk tepat ke hidung Zidane, menantang eksistensi Tuhan yang diyakini oleh sang pemuda. Ia mendesis tajam, kalau doa kampunganmu itu bisa menyambung nyawa, tutup saja rumah sakit ini dan suruh pasienmu minum air comberan. Hinaan itu meluncur mulus bak silet berkarat yang mengoyak jantung keimanan, merendahkan bukan hanya fisik Zidane, tetapi juga esensi spiritual yang ia pegang teguh sepanjang hidupnya. Tidak puas hanya dengan menghancurkan mental lewat racun verbal, Dr. Giselle memindahkan pandangan penuh kebenciannya pada gelas teh di tangan Nisa yang bergetar. Baginya, teh murahan itu adalah simbol pemberontakan yang menjijikan. Tanpa peringatan, sang dokter mengayunkan kaki kanannya ke udara. Sepatu heels stiletto runcing setinggi 12 cm itu melesat cepat dan menghantam keras gelas plastik di tangan sang perawat. Teraang! Bunyi benturan keras terdengar saat plastik itu pecah tak beraturan. Air teh yang masih mengepulkan uap panas itu menyembur liar ke udara, melesat dan mendarat telak membasahi area perut hingga ujung sarung hijau lumut yang dikenakan oleh Zidane. Serpihan plastik tajam terlempar mengenai punggung tangan Nisa hingga meninggalkan goresan merah yang menyakitkan, sementara genangan lengket berwarna kecoklatan itu menetes deras dari kain lusuh sang santri, menodai lantai marmer putih bersih di bawah kaki telanjangnya.
Sensasi panas yang membakar kulit perut dan pahanya di balik kain sarung yang basah sama sekali tidak membuat Zidane berteriak atau mengerang. Ia hanya menunduk perlahan, menatap cairan teh yang meresap merusak serat-serat kain peninggalan pesantrennya, menetes bagaikan air mata darah yang mewakili harga dirinya yang sedang diinjak-injak hingga rata dengan debu. Di ruang lobi yang tiba-tiba menjadi sunyi senyap bak kuburan itu, hanya terdengar suara isak tangis Nisa yang menyayat hati, meratapi ketidakberdayanya. Para perawat senior menahan napas. Tak ada satupun yang berani berkedip menyaksikan kekejaman sang Ratu Pualam. Dr. Giselle berdiri tegak dengan dagu terangkat menantang langit, tersenyum penuh kemenangan melihat musuhnya yang miskin kini basah kuyup, terlihat semakin menjijikkan, kotor, dan tak berdaya. Ia merasa telah menang telak, mengukuhkan dirinya sebagai dewa yang tak tersentuh. Namun, yang tidak disadari oleh sang dokter bedah yang congkak itu adalah sebuah kebenaran fundamental. Di balik sarung yang basah dan kotor itu, detak jantung Gus Zidane kini telah melambat secara tidak wajar. Tangannya perlahan merogoh saku kemejanya yang kering, menyentuh butiran tasbih gaharu dengan jemari yang stabil mematikan. Kemarahan Zidane telah melewati batas emosi manusia biasa, bermutasi menjadi ketenangan absolut dari seorang algojo yang baru saja menjatuhkan vonis mati tak termaafkan. Malam ini, badai tidak lagi hanya mengamuk di luar gedung, melainkan telah berpindah ke dalam dadanya, bersiap menunggu satu pemicu terakhir sebelum ia menghancurkan seluruh istana kesombongan ini menjadi serpihan debu yang tak berharga. Tetesan cairan teh manis yang lengket dan masih mengepulkan uap panas itu terus meluncur turun dari ujung kemeja koko putih Zidane yang kini bernoda kecoklatan. Cairan itu meresap rakus ke dalam serat-serat sarung hijau lumutnya, membasahi kain lapuk tersebut hingga menempel mencetak paha dan lutut sang pemuda. Di bawah telapak kakinya yang kapalan dan berlumur debu jalanan, genangan teh itu bercampur dengan air hujan, menodai kilau marmer Pualam Italia bernilai miliaran rupiah yang membentang di seluruh lobi instalasi gawat darurat. Udara dingin yang disemburkan oleh mesin pendingin sentral seketika menusuk permukaan kulit Zidane yang basah, mengirimkan gigil yang merambat hingga ke sumsum tulang. Namun, rasa dingin di sekujur tubuhnya sama sekali tidak sebanding dengan kebekuan absolut yang kini membeku di dalam rongga dadanya. Ia berdiri mematung dalam keheningan yang memekakan telinga, membiarkan harga dirinya dikuliti, diiris, dan diinjak-injak hingga rata dengan debu di bawah sol sepatu hak tinggi wanita arogan yang berdiri 1 meter di hadapannya. Dr. Giselle melipat kedua lengannya di depan dada yang terbalut jas dokter putih licin tak bernoda. Wajah cantiknya yang dirias dengan kosmetik impor kelas atas itu berkerut membentuk seringai kemenangan yang sangat memuakan. Ia memiringkan kepalanya, menatap hasil karyanya dengan kepuasan sadis yang biasa dirasakan oleh seorang tiran setelah berhasil mengeksekusi pemberontak terlemah di kerajaannya. Di mata sang dokter bedah, pemuda kumal yang basah kuyup di depannya ini tak lebih dari seonggok sampah basah yang menjijikan, sebuah anomali kotor yang telah merusak pemandangan estetik katedral medisnya. Ia mendengus pelan, membiarkan hela napasnya yang beraroma mint mahal menyatu dengan udara steril ruangan, merasa bahwa pertunjukan kasta malam ini telah ia menangkan secara telak. Tidak ada satupun manusia rendahan yang boleh menatapnya dengan berani, apalagi menantang otoritasnya menggunakan nama Tuhan atau kemanusiaan. Di sudut lain yang tak jauh dari mereka, Suster Nisa masih terduduk di atas lantai marmer yang dingin. Perawat magang itu menangis sesenggukan. Tubuh mungilnya bergetar hebat meratapi ketidakadilan biadab yang baru saja terjadi di depan matanya. Tangannya yang memerah dan tergores serpihan plastik berusaha memunguti pecahan gelas teh yang berserakan, seolah mencoba memungut sisa-sisa kemanusiaan yang telah hancur lebur di ruangan tersebut. Nisa merintih tertahan, memohon ampun dengan suara parau yang nyaris tak terdengar, menyalahkan dirinya sendiri karena niat baiknya justru membawa bencana yang lebih besar bagi pemuda malang tersebut. Namun, rintihan pilu sang malaikat berseragam kusam itu sama sekali tidak mampu menembus gendang telinga Dr. Giselle yang telah sepenuhnya tertutup oleh tembok arogansi berlapis emas. Merasa muak karena pemuda gembel itu belum juga beranjak pergi dan terus menatapnya dengan sepasang mata elang yang memancarkan badai diam, Dr. Giselle akhirnya kehilangan sisa-sisa kesabarannya. Dengan suara melengking tajam yang menggema layaknya pecahan kaca beradu di dinding lobi, sang Ratu Pualam itu meneriakkan perintah finalnya. Ia memanggil komandan pasukan keamanan rumah sakit, menunjuk wajah Zidane dengan ujung telunjuknya yang berhias kuku akrilik tajam.
Dengan nada suara yang memancarkan kebencian murni, Dr. Giselle memerintahkan agar tikus selokan yang keras kepala ini segera diseret keluar dari lobi VIP tanpa perlu repot-repot menggunakan prosedur sopan santun. Ia mendesis tajam, menyuruh para pria berseragam hitam itu untuk mengangkat tubuh sang gembel dan membuangnya ke aspal jalan raya di luar sana, membiarkannya membusuk ditelan badai malam bersama kakek tua yang sedang meregang nyawa di lorong belakang. Baginya, toleransi untuk kaum melarat telah kedaluarsa 10 menit yang lalu. Mendengar titah mutlak dari sang dokter spesialis yang merupakan tangan kanan direksi, 3 orang petugas keamanan bertubuh kekar langsung bergegas maju bagaikan golem tak berotak yang digerakkan oleh sistem kapitalisme. Sepatu lars hitam mereka berderap keras menghantam lantai pualam, menciptakan ritme ancaman yang menyudutkan. 2 orang dari mereka langsung menyergap dari sisi kanan dan kiri, sementara 1 orang lagi berjaga di belakang dengan tangan menggenggam pentungan karet. Tanpa memedulikan kondisi pakaian Zidane yang basah kuyup, tangan-tangan kasar dan berotot itu langsung mencengkeram lengan atas sang pemuda dengan kekuatan penuh. Cengkeraman itu begitu keras hingga kemeja koko tipis yang dikenakan Zidane berbunyi robek di bagian jahitan bahunya. Mereka menarik paksa tubuh Zidane untuk berbalik arah, berniat menyeret kakinya layaknya menyeret karung rongsokan yang tak bernilai. Namun, di luar dugaan para petugas keamanan itu, tubuh pemuda kumal yang tampak rapuh tersebut terasa seberat jangkar kapal baja yang tertanam di dasar samudra. Zidane memusatkan kuda-kudanya. Otot-otot di balik kemeja basahnya menegang sekeras batu karang. Ia menolak bergeser 1 sentimeter pun. Pikirannya saat itu tidak terpusat pada rasa sakit di lengannya, melainkan pada suara napas tridor gurunya yang semakin melemah di ujung lorong pembuangan. Sebagai seorang ahli bedah jantung dan pencernaan tingkat dunia, Zidane tahu persis bahwa setiap detik yang terbuang dalam keributan ini adalah kepingan nyawa sang kiai yang melayang pergi. Ia mencoba meronta, menyentakkan lengannya dengan satu gerakan taktis bertenaga dalam yang langsung membuat salah satu petugas keamanan terhuyung ke belakang. Zidane berteriak dengan suara bariton yang menggelegar hebat, memperingatkan mereka untuk tidak menyentuhnya dan biarkan ia kembali ke lorong belakang mengambil gurunya. Melihat sang gembel berani memberikan perlawanan fisik, ego otoriter para petugas keamanan itu tersulut. Komandan regu yang berjaga di belakang langsung menerjang maju, menggunakan lengan kekarnya untuk mencekik leher Zidane dari belakang, sementara 2 orang lainnya kembali menyerbu, mengunci pergerakan lengan pemuda itu dengan brutal. Terjadilah pergumulan yang sangat tidak seimbang di tengah lobi pualam yang megah tersebut. Para pasien VIP dan perawat senior menyingkir menjauh, menonton pertunjukan kekerasan itu dengan tatapan ngeri sekaligus merendahkan. Suster Nisa menjerit histeris, berusaha bangkit untuk melerai, namun tubuhnya langsung didorong mundur dengan kasar oleh suster kepala hingga perawat magang itu kembali tersungkur di lantai. Di tengah pusaran kekacauan dan tarikan-tarikan kasar yang menyiksa sendi-sendinya, tangan kanan Zidane yang terus terkepal erat berusaha mempertahankan harta paling berharganya malam itu. Di dalam genggamannya, untaian tasbih kayu gaharu peninggalan sang guru terus bergesekan. Tasbih itu bukan sekadar alat berzikir, itu adalah jangkar kewarasannya, simbol sumpahnya untuk menekan segala bentuk kesombongan duniawi yang selalu merongrong jiwa di balik gelarnya sebagai profesor miliarder. Namun, saat salah satu petugas keamanan berusaha memelintir pergelangan tangan kanan Zidane ke belakang punggungnya untuk memborgolnya, jemari kasar sang petugas tak sengaja menyangkut kuat pada tali nilon tebal yang mengikat butiran gaharu tersebut. Petugas itu menarik tangan Zidane dengan sentakan yang sangat keras dan biadab ke arah bawah. Di detik itulah, sebuah bunyi yang teramat pelan namun memiliki dampak ledakan nuklir di telinga Zidane terdengar merobek udara. Traa! Tali nilon pengikat tasbih itu putus tak kuat menahan tarikan paksa. Waktu di dalam lobi IGD seketika seolah melambat hingga berhenti berputar. Mata elang Zidane membelalak lebar. Urat-urat di matanya memerah memancarkan kengerian yang tak terlukiskan. Genggaman tangannya terlepas, dan butiran-butiran kayu gaharu berusia puluhan tahun itu meluncur jatuh dari telapak tangannya. Ratusan butir kayu hitam legam itu menghujani lantai marmer Italia bagaikan bintang-bintang yang rontok dari langit kelam. Tak-tak klitik-klitik. Suara butiran kayu yang memantul dan menggelinding ke segala arah di atas lantai pualam terdengar begitu ritmis, jernih, dan mematikan. Bunyi itu menggema di seluruh penjuru ruangan, mengalahkan suara rintik badai di luar gedung dan decak napas puluhan penonton di sekeliling mereka.
Butiran-butiran tasbih itu berserakan tanpa arah. Beberapa menggelinding hingga membentur pot tanaman hias mahal di sudut ruangan. Beberapa lagi menyentuh genangan teh manis yang tumpah, menodai kayu suci itu dengan cairan lengket. Dan satu butir terbesar, batu penanda utama tasbih tersebut, menggelinding lurus hingga terhenti tepat di bawah ujung sepatu heel stiletto milik Dr. Giselle. Sang dokter wanita itu menatap butiran kayu di bawah kakinya dengan sebelah alis terangkat, lalu dengan sengaja menggeser ujung sepatunya, menginjak butiran gaharu itu hingga terdengar bunyi gesekan kasar antara kayu suci dan lantai marmer. Melihat peninggalan paling suci dari gurunya hancur berserakan dan diinjak-injak bagai kotoran, napas Gus Zidan terhenti. Jantungnya, yang sejak awal kedatangannya berdetak memburu menahan amarah, tiba-tiba memelankan ritmenya, masuk ke dalam mode vakum yang sangat menakutkan. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi rontaan fisik. Pemuda bersarung itu perlahan menundukkan wajahnya, membiarkan poni rambut basahnya menutupi sepasang mata elang yang kini telah berubah warna menjadi segelap malam tak berbintang. Tali tasbih kesabarannya telah resmi terputus malam ini. Sang santri yang pemaaf telah mati terkubur di bawah lantai marmer, dan dari abunya, sang dewa bedah yang akan menghancurkan seisi katedral kesombongan ini baru saja membuka matanya. Waktu seakan membeku menjadi bongkahan es raksasa di tengah lobi instalasi gawat darurat malam itu. Suara gemerincing ratusan butir kayu gaharu yang memantul dan bertebaran di atas lantai pualam Italia perlahan memudar, ditelan oleh keheningan absolut yang turun menyelimuti ruangan bagaikan kain kafan kematian. 3 orang petugas keamanan yang tadinya mencengkeram lengan dan mencekik leher Zidan secara brutal, perlahan melonggarkan kuncian mereka tanpa disadari. Ada sesuatu yang sangat ganjil dan mengerikan memancar dari tubuh pemuda bersarung basah itu. Alih-alih berteriak histeris, memberontak liar, atau meratap-meratapi tasbihnya yang hancur berkeping-keping, tubuh Zidan justru berubah kaku, diam tak bergerak bak arca batu purba. Suhu udara di sekitar lobi VIP itu seolah anjlok 10 derajat dalam hitungan detik. Hawa dingin yang tak wajar merambat naik dari telapak kaki telanjang Zidan, menyebar ke segala penjuru ruangan, dan menusuk tulang sumsum siapapun yang berdiri di dekatnya. Komandan keamanan menelan ludah dengan susah payah. Bulu kuduknya meremang hebat ketika merasakan aura membunuh yang begitu pekat dan gelap menguar dari balik kemeja koko tipis yang robek tersebut. Dengan gerakan lambat yang sangat terukur, gerakan yang teramat tenang hingga terasa mengancam, Zidan menyentakkan bahunya pelan. Tanpa perlu mengeluarkan tenaga ekstra, sentakan pelan namun bermuatan energi tak kasat mata itu memaksa para pria berotot di sekelilingnya mundur selangkah, seolah tangan mereka baru saja tersengat aliran listrik tegangan tinggi. Pemuda itu kemudian perlahan menurunkan tubuhnya, menekuk kedua lututnya hingga mencium dinginnya lantai marmer yang basah oleh genangan teh manis. Kepalanya menunduk dalam, menyembunyikan sepasang mata elang yang kini pupilnya mengecil menahan badai tsunami yang bersiap menghancurkan seluruh daratan. Dengan kedua tangan yang bergetar hebat, getaran yang sama sekali bukan berasal dari ketakutan, melainkan dari upaya supranatural untuk mengunci monster murka di dalam rongga dadanya, Zidan mulai memunguti butiran kayu gaharu hitam legam itu satu persatu. Ujung-ujung jemarinya yang tebal dan kapalan menyapu genangan cairan lengket, memungut sisa-sisa keimanannya yang baru saja diinjak-injak oleh sepatu hak tinggi sang pengabdi kesombongan. Melihat pemandangan di luar nalar tersebut, Suster Nisa yang sejak tadi tersungkur di sudut ruangan tidak mampu lagi membendung tangisnya. Hatinya hancur berkeping-keping melihat pria yang sedang berjuang keras demi nyawa gurunya itu diperlakukan lebih rendah daripada seekor anjing jalanan. Mengabaikan suster kepala yang memelototinya, Nisa merangkak maju melintasi lantai marmer dengan lututnya. Seragam perawat putihnya yang kusam seketika basah dan ternoda oleh cairan teh yang tumpah. Namun ia sama sekali tidak memedulikannya. Sambil menangis terseduh-seduh hingga bahu mungilnya terguncang hebat, Nisa ikut memunguti butiran-butiran tasbih itu dengan cekatan, mengumpulkannya dan meletakkannya dengan hati-hati ke dalam telapak tangan Zidan yang terbuka. Dengan suara serak yang putus-putus dan nyaris tak terdengar, Nisa memohon kepada sang pemuda untuk menyerah saja malam ini. Ia berbisik parau di sela isak tangisnya, memohon agar Zidan tidak melawan orang-orang berkuasa ini karena mereka memiliki puluhan pengacara kejam yang bisa menjebloskannya ke penjara dengan tuduhan palsu.
Nisa memohon dengan sangat agar Zidan segera lari membawa gurunya ke puskesmas terdekat. Berjanji bahwa ia akan diam-diam membantunya mendorong ranjang pasien lewat pintu belakang. Asalkan pemuda itu tidak menghancurkan sisa hidupnya sendiri di tangan sang dokter iblis. Di seberang mereka, Dokter Giselle berdiri mematung dengan perasaan yang berkecamuk hebat. Narsisme dan arogansinya menuntut sorak-sorai kemenangan. Namun naluri purba di dasar otaknya justru menjeritkan sirine tanda bahaya yang memekakan telinga. Ia menatap pemuda kumal yang berlutut di depannya itu, menantikan ratapan putus asa atau makian kasar khas kaum marginal. Namun, yang ia dapati hanyalah keheningan stoik yang luar biasa mengintimidasi. Keheningan Zidan adalah pedang bermata dua yang merobek kewibawaan Dokter Giselle di depan para bawahannya. Merasa egonya terancam oleh ketenangan yang tak bisa ia pahami, wajah cantik yang dipoles kosmetik mahal itu kembali berkerut penuh kebencian. Sang dokter mengentakkan sepatu hak tingginya ke lantai marmer dengan keras, berusaha memecah kebekuan yang merayap di ruangan tersebut. Dengan suara melengking tajam yang sengaja dipaksakan untuk menutupi getar ketakutan di pita suaranya, Dokter Giselle berteriak mencemooh. Ia meludahkan kata-kata tajam bak belati beracun, menyatakan bahwa sandiwara konyol memungut sampah kayu ini tidak akan memancing simpati siapapun di gedung megah miliknya. Dokter wanita itu tertawa sinis, mengejek Nisa dan Zidan sebagai pasangan gembel menjijikan yang sedang memainkan drama murahan panggung jalanan di tengah-tengah rumah sakit bertaraf internasional. Ia kemudian menoleh dengan kasar ke arah komandan keamanan yang masih berdiri terpaku kebingungan. Dengan amarah yang meledak-ledak, Dokter Giselle menghardik pria berseragam safari itu, mempertanyakan apakah mereka semua dibayar mahal hanya untuk menonton seorang pengemis memungut kotoran. Ia memerintahkan dengan nada mutlak agar mereka segera menyeret tubuh pemuda gila itu sekarang juga, melemparkannya ke aspal di bawah guyuran hujan badai, dan memastikan wajah kucel itu tak akan pernah lagi berani menatap ke arah pintu masuk VIP rumah sakitnya. Namun, sebelum satupun petugas keamanan berani melangkah maju untuk mematuhi perintah itu, sebuah gerakan kecil dari Zidan seketika menghentikan detak jantung semua orang di lobi tersebut. Pemuda bersarung basah itu menghentikan aktivitasnya. Ia meletakkan tangan kirinya yang menggenggam butiran gaharu ke dada, tepat di atas jantungnya. Dengan perlahan, sangat perlahan, Gus Zidan bangkit berdiri dari lututnya. Otot-otot punggungnya yang tegap mengembang, mengubah postur tubuhnya yang tadinya tampak seperti santri rapuh menjadi sesosok raksasa tak terkalahkan. Saat ia mengangkat kepalanya, rambut depannya yang basah meneteskan air mengurai ke samping, memperlihatkan sepasang mata elangnya secara penuh. Dan tatapan yang dipancarkannya kini bukanlah tatapan seorang pemuda pemaaf, melainkan sorot mata maut seorang algojo pualam. Tatapan Zidan mengunci tepat ke dalam kornea mata Dokter Giselle, menembus lapisan maskara, arogansi, dan jiwa wanita itu hingga ke dasarnya yang paling kelam. Jarak di antara mereka hanya tersisa 2 meter. Namun Dokter Giselle merasa seolah ada tangan es tak kasat mata yang tiba-tiba mencekik lehernya hingga ia kesulitan meraup oksigen. Aroma parfum mahalnya seketika terasa amis di hidungnya sendiri. Zidan tidak berteriak. Ia tidak membentak. Namun, dengan suara bariton yang teramat rendah, serak, dan bergetar menggetarkan udara di sekelilingnya, Zidan membisikkan sebuah kalimat pelan yang menggema di seluruh lobi layaknya lonceng kematian. Ia menyatakan dengan dingin bahwa batas waktu wanita itu bermain sebagai Tuhan telah resmi berakhir detik ini juga, dan meminta sang dokter bedah yang congkak untuk menikmati sisa-sisa embusan napas kesombongannya sebelum langit runtuh menimpa mahkota pualamnya. Malam itu, di bawah guyuran badai yang semakin mengganas, sebuah roda raksasa takdir baru saja berputar dengan kecepatan penuh, bersiap menggila siapapun yang berani berdiri menghalangi jalan sang dewa bedah. Udara di dalam lobi pualam itu serasa tersedot habis ke dalam ruang hampa udara. Kalimat ancaman yang dibisikkan Gus Zidan dengan nada bariton yang begitu dingin dan mematikan itu masih menggantung di udara, menggerogoti sisa-sisa kewarasan Dokter Giselle. Selama beberapa detik yang terasa bagaikan siksaan di neraka, sang dokter spesialis bedah itu tak mampu menggerakkan satupun otot di tubuhnya. Jantungnya berdegup dengan ritme yang kacau balau,
menabrak tulang rusuknya seolah ingin melompat keluar melarikan diri dari teror absolut yang memancar dari sepasang mata langsang pemuda kumal. Ada sebuah ketakutan purba yang mendadak merayap naik dari ujung tumitnya, meremas lambungnya, dan membekukan aliran darahnya. Ia berusaha menelan ludah, namun tenggorokannya terasa sekering gurun pasir. Para petugas keamanan bertubuh kekar yang mengelilingi Zidane pun ikut mematung. Insting bertahan hidup mereka mengirimkan sinyal bahaya yang begitu masif, memperingatkan mereka bahwa sosok basah kuyup di hadapan mereka ini bukanlah manusia sembarangan. Namun, narsisme kronis yang telah mengakar dan membusuk di dalam jiwa Dr. Giselle menolak untuk takluk begitu saja pada rasa takut yang tak berwujud. Memalingkan wajahnya yang memucat dari tatapan maut Zidane, sang ratu Polam itu mengerjapkan matanya dengan cepat, memaksa paru-parunya meraup udara beraroma disinfektan. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga kuku akriliknya menancap menyakiti telapak tangannya sendiri, menggunakan rasa sakit fisik itu untuk mengembalikan kesadarannya. Dengan gerakan leher yang kaku dan dipaksakan, Dr. Giselle menoleh ke arah komandan keamanan, bersiap untuk meneriakkan cacian dan perintah eksekusi yang lebih brutal. Ia berniat menyuruh para pria berseragam itu untuk mematahkan kaki sang santri jika terus melawan, memastikan egonya tidak hancur berkeping-keping di depan para bawahannya. Akan tetapi, sebelum satu pun silabel berbisa berhasil lolos dari bibir merah darah sang dokter, sebuah interupsi dahsyat meledak dari luar gedung, mengoyak keheningan mencekam di dalam lobi VIP tersebut. Suara raungan sirine membelah udara malam yang diiringi gemuruh guntur. Suaranya bukan sekadar lengkingan melankolis dari mobil ambulans yang membawa pasien sekarat, melainkan perpaduan antara klakson bertekanan tinggi dan sirine patwal kepolisian yang berlomba-lomba membongkar tirai badai. Cahaya strobo berwarna merah dan biru yang berkedip sangat cepat menyambar-nyambar dengan ganas menembus kaca anti-peluru lobi IGD, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari liar di atas lantai marmer Polam Italia. Kilatan cahaya darurat itu terpantul di wajah setiap orang yang ada di ruangan tersebut, memaksa seluruh staf medis untuk menolehkan kepala ke arah pintu. Di pelataran luar, aspal basah yang tadi menjadi saksi bisu terusirnya sang kiai kini digilas oleh deru mesin-mesin raksasa dengan tenaga ratusan kuda. 3 buah mobil SUV hitam berplat nomor dinas kepolisian mengerem mendadak dengan suara decit ban yang memekakan telinga, menghadang seluruh akses jalan di area drop-off VIP. Dan tepat di tengah-tengah formasi pengawalan ketat tersebut, meluncurlah sebuah mobil super mewah bermerek Mercedes-Benz Maybach S-Class berwarna hitam legam. Mobil baja seharga belasan miliar rupiah yang bodinya memantulkan cahaya strobo itu berhenti dengan sentakan keras yang sama sekali tidak elegan, mengabaikan seluruh protokol parkir estetik yang dijunjung tinggi oleh pihak keamanan rumah sakit. Pintu-pintu mobil baja itu terbanting terbuka hampir secara bersamaan. Para pengawal berjas hitam melompat keluar dengan sigap, berusaha membukakan payung lebar-lebar untuk melindungi tuannya dari amukan hujan. Namun, sosok-sosok yang muncul dari dalam mobil Maybach itu sama sekali tidak memedulikan guyuran air yang membeku. Itu adalah Dr. Hendra, Direktur Utama Rumah Sakit Nusantara Healthcare Group, bersama 3 orang pria parubaya yang merupakan jajaran Dewan Komisaris tertinggi. Mereka adalah para penguasa absolut yang biasanya memancarkan aura dewa tak tersentuh. Namun malam ini, penampilan mereka sungguh jauh dari kata berwibawa. Jas mahal buatan penjahit Italia mereka tampak kusut masai, dasi sutra mereka terpasang miring, dan rambut yang biasanya disisir klimis kini berantakan dihajar angin badai. Wajah mereka pucat pasi tanpa setetes pun darah, dipenuhi oleh keringat dingin yang bercampur air hujan, memancarkan kepanikan absolut. Tanpa menunggu payung pelindung, Dr. Hendra dan para komisaris itu berlari terbirit-birit menerjang genangan air. Sepatu pantofel kulit buatan tangan mereka bergemeretak kasar menghantam lantai outdoor. Tak peduli lumpur merusak kilau harganya. Napas sang direktur utama terdengar memburu, tersengal-sengal menahan beban tubuhnya yang dipaksa bergerak di luar batas kemampuannya. Saat sensor mendeteksi kedatangan mereka, pintu kaca otomatis terbuka lebar, mengembuskan angin badai yang sedingin es. Rombongan elit itu menerobos masuk bagaikan sekumpulan pengungsi yang lari dari kejaran monster. Kehadiran mereka membawa aura kekacauan yang seketika melumpuhkan seluruh aktivitas operasional. Petugas keamanan seketika menjatuhkan tongkat pentungan mereka,
berdiri kaku dengan posisi hormat sempurna meski kaki mereka gemetar hebat. Melihat sang direktur utama dan jajaran komisaris hadir secara mendadak di tengah shift jaganya, otak narsistik Dr. Giselle bekerja dengan kecepatan penuh merangkai ilusi. Sang dokter bedah wanita itu menarik napas panjang, menekan habis-habis rasa takutnya pada Zidane, dan menggantinya dengan senyum kepalsuan tingkat tinggi. Ia berasumsi bahwa ini adalah inspeksi mendadak berskala nasional dari manajemen pusat. Sebuah kesempatan emas baginya untuk menunjukkan ketegasannya dalam menjaga kualitas dan sterilitas rumah sakit VIP ini. Dengan tergesa-gesa, Dr. Giselle merapikan jas dokternya yang sedikit mengkerut, membusungkan dadanya yang dihiasi papan nama berlapis emas, dan melangkah maju menjauhi sosok Zidane. Sepatu hak tingginya berdecit anggun di atas lantai marmer, menciptakan ritme penyambutan yang sangat percaya diri, sama sekali mengabaikan serpihan-serpihan tasbih gaharu yang berserakan di bawah kakinya. Dengan suara yang diatur sedemikian rupa agar terdengar lembut, profesional, dan berkelas, Dr. Giselle menyambut kedatangan rombongan direktur utama tersebut. Ia merentangkan tangannya sedikit, menundukkan kepalanya dengan gaya aristokrat, lalu melontarkan serangkaian kalimat manis berbisa yang menyatakan permohonan maaf atas sedikit kekacauan di lobi. Sang dokter wanita itu dengan licik menudingkan tangannya ke arah Gus Zidane, menjelaskan dengan nada merendahkan bahwa pihak keamanannya sedang dalam proses membereskan seorang pengemis gila yang memaksa masuk dan mengotori keindahan pualam rumah sakit kebanggaan mereka. Ia meyakinkan Dr. Hendra bahwa dalam hitungan detik, sampah masyarakat itu akan segera diseret dan dibuang ke tempat semestinya agar area VIP kembali suci. Namun, senyum manis penuh kemenangan yang terukir di bibir Dr. Giselle mendadak luntur dan membeku saat ia menyadari satu hal yang teramat ganjil. Dr. Hendra sama sekali tidak menatapnya. Sang direktur utama itu bahkan tampak seolah tidak mendengar satu patah kata pun yang diucapkan oleh dokter bedah andalannya tersebut. Mata tua sang direktur terus membelalak lebar, memancarkan kengerian yang membuat napasnya tertahan. Pandangan Dr. Hendra menyapu sekeliling ruangan dengan gerakan liar dan panik, mengabaikan keberadaan Giselle sepenuhnya seolah wanita itu hanyalah seonggok debu tak kasat mata. Tatapan panik sang petinggi rumah sakit itu terus bergerak menembus kerumunan, hingga akhirnya matanya menabrak sesosok pemuda bersarung basah, berwajah kucel, dan bertelanjang kaki yang sedang berdiri tegak dalam keheningan absolut di tengah lobi. Di detik mata mereka bertemu, rahang Dr. Hendra jatuh terbuka, menandai detik-detik kehancuran yang tak terelakkan bagi sang ratu pualam. Jantung Dr. Hendra serasa diremas oleh tangan raksasa tak kasat mata yang terbuat dari es murni. Darah di dalam pembuluh nadinya seolah berhenti mengalir, membeku seketika saat sepasang mata tuanya mengunci sosok pemuda bersarung basah di tengah lobi instalasi gawat darurat tersebut. Sebagai seorang direktur utama yang telah puluhan tahun mengabdi dan menjalankan roda bisnis raksasa Nusantara Healthcare Group, Dr. Hendra menghafal setiap inci gurat wajah pewaris tunggal kerajaan medis ini. Ia tahu betul siapa pemuda yang sedang berdiri bertelanjang kaki di depannya itu. Seorang jenius bedah tingkat dunia, pemilik saham mayoritas, sang dewa yang dengan satu jentikan jari mampu menghancurkan karir dan menghanguskan seluruh aset rumah sakit ini menjadi abu. Namun, pemandangan yang tersaji di depan matanya malam ini adalah sebuah kiamat yang tak pernah ada dalam skenario terburuknya sekalipun. Sang profesor miliarder itu berdiri dengan pakaian kucel yang basah kuyup oleh air hujan, kemeja kokonya robek di bagian bahu, sarungnya bernoda cairan lengket kecoklatan, dan di bawah telapak kakinya yang kapalan, bertebaran ratusan butir tasbih gaharu warisan leluhur yang hancur berserakan seperti rongsokan tak berharga. Aura membunuh yang memancar dari diamnya Gus Zidane begitu pekat, seolah menyedot seluruh molekul oksigen di ruangan pualam tersebut. Dr. Hendra mulai kesulitan meraup udara. Keringat dingin sebesar biji jagung meluncur turun dari pelipisnya, membasahi kerah kemeja sutranya yang mahal. Di belakangnya, 3 orang pria parubaya yang merupakan jajaran dewan komisaris tertinggi turut membeku dengan mulut ternganga. Wajah mereka sepucat mayat hidup, menyadari bahwa nyawa perusahaan raksasa mereka sedang berada di ujung tanduk, di ambang jurang kehancuran absolut akibat ulah staf mereka sendiri. Namun, di tengah atmosfer kengerian yang mencekik itu, Dr. Giselle yang narsistik justru salah membaca pertanda alam. Otaknya yang telah lama diracuni oleh kesombongan dan gila hormat menerjemahkan wajah pucat serta napas tersengal sang direktur utama sebagai bentuk keterkejutan atas kekacauan yang ditimbulkan oleh sang pengemis gila.
Merasa ini adalah panggung emas untuk memamerkan otoritas dan ketegasannya dalam menjaga sterilitas area VIP. Dr. Giselle melangkah maju dengan dada membusung. Sepatu hak tinggi stiletonya berdecit nyaring mengiris kesunyian, dengan sengaja memposisikan dirinya tepat di tengah-tengah, menghalangi pandangan Dr. Hendra ke arah Zidane. Sang ratu polam itu mengembangkan senyum paling manis yang ia miliki. Sebuah senyum palsu berlapis lipstik merah darah yang dirancang untuk memanipulasi para petinggi. Dengan nada suara yang dibuat seanggun dan seprofesional mungkin, Dr. Giselle menyapa atasannya. Ia sedikit menundukkan kepalanya yang wangi oleh semprotan hairspray mahal, lalu menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas pemandangan menjijikan yang tidak sengaja merusak estetika penyambutan malam itu. Sambil melentikan jemarinya yang berhias kuku akrilik tajam, Dr. Giselle menunjuk merendahkan ke arah Zidane dari balik bahunya. Dengan suara penuh kemenangan, ia meyakinkan Dr. Hendra bahwa dirinya telah mengambil tindakan tegas. Ia sedang memerintahkan pasukan keamanan untuk menyeret gembel bersarung bau got itu keluar dan membuangnya ke aspal jalanan, memastikan bahwa kuman, bakteri, dan kemiskinan tidak akan pernah mendapat tempat di rumah sakit bertaraf internasional yang mereka banggakan ini. Ia bahkan menyilakan sang direktur utama untuk segera masuk ke ruang lounge VIP agar terhindar dari udara kotor yang dibawa oleh pemuda rendahan tersebut. Senyum Dr. Giselle masih merekah sempurna, menantikan pujian dari sang penguasa rumah sakit. Namun, pujian itu tak pernah datang. Alih-alih membalas senyumannya, wajah Dr. Hendra justru berubah menjadi topeng kemurkaan dan kepanikan yang tak terlukiskan. Sang direktur utama itu menatap Dr. Giselle bukan dengan kekaguman, melainkan dengan tatapan penuh kebencian murni, seolah sedang melihat iblis pembawa kehancuran. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tanpa memberikan sedikit pun ruang untuk negosiasi atau basa-basi profesional, Dr. Hendra mengayunkan lengan kanannya dengan kekuatan penuh yang tak terduga dari seorang pria paruh-baya. Brak! Tangan Dr. Hendra menghantam keras bahu Dr. Giselle, mendorong dan mengempaskan tubuh dokter spesialis bedah itu ke samping dengan sangat kasar. Dorongan itu begitu brutal hingga keseimbangan Dr. Giselle seketika hancur berantakan. Sepatu hak tingginya terpleset di atas lantai pualam yang licin, membuat tubuhnya terhuyung hebat ke belakang. Ia nyaris tersungkur mencium lantai jika saja tangannya tidak refleks mencengkeram ujung meja resepsionis berbahan granit. Jantung Dr. Giselle serasa copot dari sarangnya. Otaknya mengalami korsleting, tak mampu memproses realitas yang baru saja terjadi. Mengapa sang direktur utama yang selalu memujinya kini menyingkirkannya layaknya menyingkirkan lalat bangkai pembawa wabah? Mengabaikan Dr. Giselle yang sedang terengah-engah menahan syok, Dr. Hendra melangkah maju dengan kaki yang gemetar hebat. Sepatu kulit buatan Italia yang harganya menyamai gaji tahunan seorang perawat itu melangkah gontai, melewati pot-pot tanaman mahal, melewati para staf medis yang menahan napas, dan terus berjalan mendekati sosok Zidane. 3 orang komisaris di belakangnya mengikuti bagaikan anak itik yang ketakutan. Bahu mereka melengkung turun, memancarkan keputusasaan. Jarak yang hanya beberapa meter itu terasa seperti ribuan kilometer bagi Dr. Hendra. Setiap langkahnya diiringi oleh detak jantungnya sendiri yang berdegup menghitung mundur waktu kematian karirnya. Ketika jaraknya dengan Zidane hanya tersisa setengah meter, Dr. Hendra berhenti. Matanya yang berkaca-kaca menatap ke bawah, melihat telapak kaki telanjang sang pemuda yang kapalan, melihat genangan teh manis lengket yang menodai lantai, dan melihat butiran-butiran tasbih suci yang berserakan di bawah ujung sepatu para petugas keamanan. Sang direktur utama menelan ludahnya yang terasa seperti duri kaktus. Di depan puluhan pasang mata pasien VIP yang terbelalak, di depan para perawat senior yang membeku, dan di depan Dr. Giselle yang matanya nyaris melompat keluar dari rongganya, pria paling berkuasa di gedung itu mengambil sebuah keputusan yang meruntuhkan seluruh hierarki kasta malam itu. Tanpa memedulikan setelan jasnya yang sangat mahal, tanpa memedulikan sisa-sisa harga dirinya di hadapan para bawahan, Dr. Hendra menekuk kedua lututnya. Bruk! Suara benturan keras lutut sang direktur utama menghantam lantai marmer menggema nyaring, memecah kesunyian lobi pualam itu.
Ia menjatuhkan dirinya tepat di atas genangan air teh yang basah dan lengket, membiarkan kain celana wol impornya menyerap kotoran hina tersebut. Melihat tindakan pimpinan mereka, ketiga komisaris lainnya tanpa ragu ikut melempar diri mereka ke lantai, berlutut bersimpuh di belakang Dr. Hendra, menciptakan formasi penyembahan yang sangat dramatis dan menyayat hati. Dr. Hendra menundukkan kepalanya dalam-dalam hingga dagunya menyentuh dada. Kedua tangannya yang keriput dan gemetaran terulur ke depan, nyaris menyentuh ujung jari kaki telanjang Zidane yang kotor. Pria paruh-baya itu menangis. Air matanya jatuh berderai menyatu dengan genangan teh di lantai. Di ruangan yang suhunya mendadak membeku itu, sang penguasa istana medis tersebut merendahkan dirinya lebih rendah daripada debu, bersujud di kaki seorang pemuda kumal yang 5 menit lalu divonis tak memiliki hak untuk bernapas di gedung tersebut. Sementara itu, di sudut ruangan, Suster Nisa membekap mulutnya sendiri dengan kedua tangan yang berlumuran noda teh, tak percaya dengan mukjizat yang terjadi di depan matanya. Para petugas keamanan berseragam safari, yang tangannya masih terangkat di udara bersiap memukul, seketika lemas hingga tongkat pentungan karet mereka terjatuh menghantam marmer tanpa tenaga. Namun, dari semua orang yang ada di sana, jiwa yang paling hancur lebur adalah Dr. Giselle. Ratu Pualam itu menatap pemandangan sinting di depannya dengan seluruh otot wajah yang kaku, mulutnya terbuka membeku, dan matanya memancarkan horor absolut. Tembok kesombongan yang ia bangun dengan arogansi dan kejamnya kapitalisme perlahan-lahan mulai retak, bersiap runtuh menimpa dan menghancurkan seluruh kehidupannya saat suara yang akan keluar dari mulut Dr. Hendra sebentar lagi membalikan bumi yang ia pijak. Waktu di dalam lobi Pualam instalasi gawat darurat itu serasa berhenti berdetak, membeku dalam sebuah tablo kengerian yang tak akan pernah terlupakan oleh siapapun yang bernapas di sana malam itu. Suara deru badai yang mengamuk di luar gedung, yang sebelumnya terdengar begitu buas, kini terasa menguap ditelan oleh kesunyian absolut di dalam ruangan. Di atas lantai marmer Italia yang harganya mencapai miliaran rupiah itu, pemandangan yang tersaji sungguh menghancurkan seluruh logika dan hierarki kasta yang selama ini diagungkan. Dr. Hendra, sosok direktur utama yang merupakan raja kecil penganut kapitalisme medis, pria yang biasanya hanya menundukkan kepala kepada dewan direksi pemegang saham di meja bunda ruang rapat VVIP, kini bersujud dengan lutut gemetar di atas genangan teh manis yang kotor dan lengket. Jas wol impor buatan penjahit Milan miliknya yang berharga puluhan juta rupiah menyerap genangan kotor itu layaknya kain pel murahan, sementara air mata kepanikannya menetes deras membasahi lantai. Di belakangnya, 3 orang komisaris berjajaran merendahkan diri, membentuk formasi penyembahan yang memancarkan aura keputusasaan absolut. Dengan tangan keriput yang bergetar sehebat daun kering yang diterpa badai, Dr. Hendra memberanikan diri menjulurkan kedua lengannya ke depan. Ia tidak peduli bahwa telapak kaki pemuda yang berdiri di hadapannya itu berlumur lumpur, kapalan, dan berbau jalanan. Dengan penghormatan yang lahir dari ketakutan paling purba, sang direktur utama meraih ujung jari-jari kaki Gus Zidane yang dingin, lalu menciumnya diiringi isak tangis yang memilukan. Pemuda bersarung basah itu sama sekali tidak beringsut. Ia berdiri tegak laksana pilar langit yang tak tergoyahkan. Sepasang mata elangnya menatap lurus ke bawah dengan sorot dingin yang mematikan, mengunci sosok penguasa rumah sakit itu dalam sebuah keheningan yang menghakimi. Tak ada senyum di bibir Zidane, hanya ada ketegasan stoik dari seorang dewa yang sedang menatap kehancuran kerajaannya sendiri akibat ulah para bawahan yang mabuk kekuasaan. Di tengah kebisuan yang mencekik tenggorokan semua orang, Dr. Hendra akhirnya membuka suara. Suaranya tidak lagi berwibawa dan menggelegar seperti saat ia memberikan pidato tahunan, melainkan pecah, parau, dan tersendat-sendat oleh isakan napas yang tercekik. Sambil terus menundukkan kepala, membiarkan dahinya nyaris menyentuh lantai marmer yang basah, Dr. Hendra menjeritkan permohonan ampun yang seketika merobek gendang telinga dan kewarasan seluruh staf medis di lobi tersebut. Pria paruhbaya itu memohon beribu ampun atas kelalaiannya, atas kebusukan yang terjadi di rumah sakit ini tanpa sepengetahuannya. Dan di saat itulah, sang direktur utama mengucapkan rentetan nama dan gelar yang menjadi palu godam penghancur malam itu. Dengan bibir gemetar, Dr. Hendra memanggil pemuda kucel itu sebagai Profesor Zidane Al-Fatih,
sang jenius bedah internasional, pewaris tunggal, dan pemilik saham mayoritas Nusantara Healthcare Group. Rentetan gelar kebangsawanan medis dan status kepemilikan mutlak itu meluncur dari bibir sang direktur. Menggema memantul di dinding-dinding pualam lobi VIP bagaikan paduan suara malaikat maut yang mengabarkan hari kiamat. The mic drop. Kata-kata itu melesat layaknya peluru kendali tak kasat mata, menghantam tepat di ulu hati setiap manusia berseragam yang sejak tadi merendahkan sang santri. Komandan pasukan keamanan beserta anak buahnya, yang semenit lalu mencekik dan menarik paksa lengan Zidane, seketika kehilangan fungsi motorik di lutut mereka. Bagaikan boneka kayu yang tali pengikatnya diputus paksa, para pria bertubuh kekar itu ambruk berlutut ke lantai, wajah mereka pucat sepucat mayat, menyadari bahwa mereka baru saja melakukan kekerasan fisik terhadap pemilik tempat mereka mencari nafkah. Para perawat senior, termasuk suster kepala yang tadi menutup hidungnya dengan jijik, kini membekap mulut mereka sendiri dengan kedua tangan yang gemetar hebat, menahan jeritan horor yang tertahan di tenggorokan saat menyadari mereka baru saja mengusir dewa yang menggaji mereka. Di sudut lain, suster Nisa yang seragamnya telah ternoda oleh teh dan kotoran, menatap tak berkedip. Air matanya berhenti mengalir sejenak, digantikan oleh kebingungan yang luar biasa, sebelum akhirnya sebuah kelegaan yang teramat sangat menyelimuti hatinya. Pemuda malang yang ia tolong tanpa pamrih itu, yang ia berikan selembar kardus bekas dan secangkir teh murahan, ternyata adalah puncak piramida dari segala kekuasaan di gedung megah ini. Nisa menyadari bahwa ketulusannya baru saja mengetuk pintu langit yang paling tinggi. Namun, dari seluruh jiwa yang hancur di lobi itu, tidak ada yang kehancurannya sebrutal dan semenakutkan Dr. Giselle. Ketika nama lengkap, gelar profesor, dan status kepemilikan tunggal itu diucapkan oleh Dr. Hendra, otak sang dokter bedah wanita itu mengalami tsunami kognitif yang mematikan. Realitas yang selama ini ia bangun di atas fondasi kesombongan, narsisme, dan pemujaan terhadap kasta asuransi seketika runtuh bagaikan istana pasir yang dihantam gelombang badai. Udara di sekeliling Dr. Giselle tiba-tiba terasa menghilang. Ia tak mampu bernapas. Matanya yang dibingkai maskara mahal terbelalak begitu lebar hingga urat-urat merah di bola matanya terlihat jelas. Menatap tak percaya pada sosok pemuda basah kuyup yang bajunya baru saja ia basahi dengan teh. Kilas balik ucapan-ucapan kejamnya berputar hebat di kepalanya bagaikan kaset rusak yang diputar dalam kecepatan penuh. Dukun kampungan, gembel baugot, tikus selokan, sampah masyarakat. Setiap hinaan yang ia lontarkan kini berbalik menjadi ribuan belati beracun yang menusuk jantung karirnya secara bersamaan. Jantung Dr. Giselle berdegup begitu keras hingga rasanya tulang rusuknya akan hancur. Keringat dingin sebesar biji jagung membanjiri dahinya, merusak riasan mahal seharga puluhan juta yang memoles wajahnya. Aroma parfum Baccarat Rouge yang menyengat dari tubuhnya mendadak terasa seperti bau busuk bangkai tikus yang menyengat hidungnya sendiri. Sang Dewi Kematian yang congkak itu mencoba melangkah mundur, namun sistem saraf di kedua kakinya telah sepenuhnya lumpuh oleh horor absolut. Otot-otot di balik gaun desainer dan jas putihnya melemas tanpa sisa. Kesombongan yang selama ini menopang tulang punggungnya telah lenyap tanpa bekas, meninggalkan cangkang manusia yang dipenuhi oleh ketakutan tak terlukiskan. Bagaikan pohon raksasa yang ditebang dari akarnya, tubuh Dr. Giselle akhirnya tumbang. Ia ambruk dengan keras ke belakang. Krak! Lutut dan betisnya yang terbalut stoking mahal jatuh menghantam lantai marmer tepat di atas pecahan-pecahan gelas plastik yang tadi ia tendang sendiri. Ujung serpihan tajam menancap merobek kulit lututnya, mencampurkan darah segarnya dengan genangan teh lengket yang ia gunakan untuk menghina Zidane. Sakit fisik akibat sayatan plastik itu menjalar cepat. Namun rasa sakit itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hancurnya menara babel kesombongan yang ia bangun bertahun-tahun. Ratu Pualam itu terjerembab di atas kotoran buatannya sendiri, menangis tanpa suara dengan mulut ternganga, menatap ngeri pada sepatu hak tingginya yang kini tak lebih dari sekadar rongsokan di hadapan sang dewa bedah yang kini perlahan mengangkat wajahnya, bersiap menjatuhkan vonis eksekusi tanpa ampun untuk membalas setiap tetes air mata gurunya. Di tengah reruntuhan arogansi yang berserakan di lobi Pualam itu, Gus Zidane sama sekali tidak memedulikan pemandangan tragis Dr. Giselle yang terjerembab di atas pecahan kaca, maupun Dr. Hendra yang masih bersujud gemetar di bawah telapak kakinya yang basah. Bagi sang pemuda, memamerkan kekuasaan di depan manusia-manusia berhati kerdil ini bukanlah sebuah kemenangan,
melainkan sekadar debu yang menghalangi pandangannya dari tujuan utama. Kematian sedang mengintai gurunya di ujung lorong berbau busuk sana, dan waktu tidak akan sudi menunggu hingga ego para petinggi rumah sakit ini pulih. Dengan gerakan yang teramat tenang namun memancarkan otoritas absolut seorang kaisar yang baru saja menaiki tahtanya kembali, Zidane menarik kakinya perlahan dari genangan teh lengket tersebut. Ia menatap ke bawah, menembus manik mata Dr. Hendra yang membengkak karena tangis ketakutan. Tanpa perlu meninggikan suaranya, Zidane mengeluarkan titah mutlak yang diucapkan dengan nada bariton serendah bisikan angin musim dingin, memerintahkan sang direktur utama untuk segera menyiapkan ruang operasi VVIP kelas 1, menyalakan seluruh instrumen bypass jantung paru, dan memanggil tim spesialis kardiotoracik terbaik di gedung ini ke ruang scrub dalam waktu kurang dari 3 menit. Atau ia akan secara pribadi memastikan seluruh jajaran direksi kehilangan lisensi medis mereka untuk selama-lamanya. Mendengar perintah yang dilontarkan dengan presisi dingin dan tanpa keraguan sedikit pun, Dr. Hendra melompat bangkit seakan lutut tuanya baru saja disuntikan adrenalin murni. Pria parubaya itu mengabaikan jas wol mahalnya yang basah dan kotor oleh noda teh. Sambil berlari terhuyung-huyung melintasi lobi bak orang kesetanan, sang direktur utama meneriakkan perintah melalui interkom darurat di tangannya. Suaranya pecah belah membelah kesunyian rumah sakit. Dalam hitungan detik, seluruh sistem operasional Nusantara Healthcare Group yang megah itu bergerak hidup dengan kecepatan maksimal, berubah fungsi menjadi satu mesin raksasa yang bergerak hanya untuk melayani satu dewa tunggal. Alarm kode biru berbunyi dalam frekuensi khusus, sementara puluhan staf berjas putih dan perawat senior berlarian panik menyusuri lorong-lorong, mendorong crash cart, tabung oksigen bertekanan tinggi, dan berangkar VIP menuju lorong pembuangan limbah untuk mengevakuasi tubuh Renta Sangkiai yang nyaris kehilangan denyut nadinya. 10 menit kemudian, atmosfer di area zona merah ruang operasi VVIP telah berubah menjadi arena gladiator yang sangat menegangkan. Zidane melangkah memasuki ruang ganti khusus bedah dengan rahang yang mengeras. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi stokisme pasif yang menahan dirinya. Ia melepas kemeja koko putihnya yang basah kuyup, robek, dan bernoda kecoklatan, membuangnya begitu saja ke dalam keranjang limbah infeksius, seolah membuang seluruh kenistaan yang baru saja ia terima. Sarung hijau lumutnya yang pudar dan berserabut ia lepaskan perlahan, digantikan oleh setelan scrub bedah steril berwarna biru malam yang telah disiapkan secara khusus oleh asisten direktur dengan tangan gemetar. Saat kain katun berkualitas tinggi itu membalut otot-otot tubuhnya yang tegap, transformasi fisik dan spiritual itu terjadi dengan sangat sempurna. Santri kumal berbau lumpur itu telah mati terbawa badai. Yang berdiri kini di depan wastafel sterilisasi adalah Profesor Zidane Al-Fatih, maestro bedah dengan bayaran tertinggi di Asia yang jari-jarinya telah mengukir sejarah di meja operasi. Di depan keran air bersensor nirsentuh, Zidane memulai ritual sterilisasinya. Air hangat yang disaring melalui sistem purifikasi tingkat tinggi mengalir deras, membasuh sepasang lengan yang dihiasi urat-urat menonjol. Ia menuangkan cairan chlorhexidine ke telapak tangannya, menggosok kulitnya yang kapalan dengan sikat spons bedah berulang kali hingga ruas-ruas jarinya memerah. Setiap gosokan sikat itu seolah menghapus lapisan debu kemiskinan dan penderitaan yang selama ini ia sandang demi sang guru, memoles kembali sepasang tangan emas yang bernilai triliunan rupiah tersebut. Melalui pantulan cermin baja nirkarat di depannya, Zidane menatap sepasang mata elangnya sendiri. Pupil matanya membesar, memancarkan fokus predator yang tajam, dingin, dan mematikan. Ia telah siap merampas kembali nyawa ayah angkatnya dari cengkeraman malaikat maut, mengukuhkan kembali bahwa di dalam ruang operasi bersuhu 18 derajat Celcius ini, dirinyalah Tuhan atas ilmu bedah. Ketika pintu otomatis ruang operasi utama bergeser terbuka, hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyambut kedatangan sang legenda. 3 orang dokter spesialis jantung dan bedah toraks paling senior di rumah sakit itu, pria-pria beruban yang biasanya angkuh dan disembah oleh pasien VIP, kini berdiri kaku dengan bahu merosot, keringat dingin membasahi dahi mereka di balik topi bedah. Mereka menahan napas dengan jantung berdegup kencang bak genderang perang saat Zidane melangkah masuk tanpa suara. 2 orang perawat sirkuler langsung berlari menghampiri, memakaikan jas operasi steril antibakteri ke tubuh Zidane dan memasangkan sarung tangan bedah berlapis bubuk tanpa berani menatap langsung ke arah wajahnya. Di atas meja operasi di tengah ruangan, tubuh Sangkiai telah diintubasi,
Dadanya dibelah dan dipasangi retraktor tulang rusuk, sementara mesin bypass berbunyi ritmis dengan nada yang sangat lemah, memperingatkan bahwa jantung sang kakek telah berhenti berdetak secara mandiri. Kematian hanya berjarak beberapa milimeter lagi. Tanpa basa-basi atau sapaan formal, Zidane melangkah ke sisi meja operasi. Ia menadahkan telapak tangan kanannya ke udara, dan dalam hitungan sekedipan mata, perawat instrumen yang gemetar meletakkan gagang pisau bedah nomor 10 tepat ke dalam genggamannya. Saat ujung logam tajam itu menyentuh jaringan epikardium jantung sang guru, keajaiban yang melampaui nalar manusia pun dimulai. Tangan Zidane bergerak dengan kecepatan siluman yang mustahil diikuti oleh mata telanjang. Tidak ada satupun gerakannya yang terbuang percuma. Ia menyayat, menjahit pembuluh darah koroner yang rapuh dan hancur dengan benang setipis jaring laba-laba, menggunakan teknik anastomosis yang hanya ada dalam buku teks medis eksperimental tingkat dewa. Presisi gerakan jari-jarinya mencapai tingkat nanometer, mengeksekusi manuver penyelamatan yang begitu elegan, brutal, sekaligus indah bagaikan tarian maestro yang sedang menantang maut itu sendiri. Para dokter spesialis senior yang bertugas sebagai asistennya hanya bisa membeku di tempat. Mulut mereka ternganga di balik masker bedah. Mereka tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk membantu, karena kecepatan dan intuisi Zidane berada dalam dimensi yang sepenuhnya berbeda. Ia memimpin harmoni pembedahan itu sendirian. Jantung para asisten itu bergetar hebat karena rasa takjub dan teror absolut. Menyadari bahwa seluruh pengalaman medis mereka selama puluhan tahun ternyata hanyalah permainan amatiran jika dibandingkan dengan mukjizat yang sedang diukir oleh tangan pemuda bersarung basah ini. Dan ketika simpul jahitan terakhir ditarik dengan mantap, layar monitor sentral seketika memancarkan garis gelombang sinus yang kuat, teratur, dan ritmis, diiringi bunyi bip melengking yang menandakan detak jantung sang guru telah kembali dengan denyut kehidupan yang membara, menuntaskan tarian sang dewa yang berhasil memaksa malaikat maut untuk mundur teratur malam itu. Lampu indikator di atas pintu ganda ruang operasi VVIP itu akhirnya berubah warna dari merah menyala menjadi hijau teduh, menandakan berakhirnya sebuah pertarungan epik antara ilmu pengetahuan tingkat dewa melawan sakaratul maut. Di dalam ruangan bersuhu 18 derajat Celcius tersebut, udara yang tadinya membeku oleh ketegangan kini perlahan mencair, digantikan oleh hembusan napas lega yang serempak keluar dari balik masker para tenaga medis. Garis hijau pada monitor sentral terus meliuk-liuk membentuk gelombang sinus yang begitu stabil, teratur, dan ritmis, menggemakan detak jantung sang kiai yang kini telah berdetak mandiri dengan gagah berani berkat sentuhan magis sang maestro. 3 orang dokter spesialis bedah senior, yang tadinya hanya bisa berdiri mematung bak arca batu menyaksikan keajaiban tersebut, kini menundukkan kepala mereka dalam-dalam dengan bahu bergetar. Mereka tidak sedang memberikan penghormatan medis biasa. Mereka sedang bersujud secara spiritual di hadapan sebuah entitas kejeniusan mutlak yang baru saja meruntuhkan seluruh dogma dan batas pemahaman anatomi yang mereka pelajari seumur hidup. Gus Zidane melangkah mundur dari meja operasi. Tidak ada senyum kepuasan yang terukir di wajahnya yang tertutup masker bedah steril. Yang ada hanyalah ketenangan samudra dalam yang tak tersentuh badai. Ia melepas sarung tangan karetnya yang kini bernoda darah dengan satu tarikan perlahan, membuangnya ke dalam wadah limbah medis infeksius dengan suara decitan halus. Bersamaan dengan jatuhnya sarung tangan itu, aura Zidane kembali bertransformasi. Jika 10 menit yang lalu ia adalah malaikat penyambung nyawa bagi sang guru, maka detik ini, saat telapak kakinya kembali melangkah menuju pintu keluar, ia telah kembali menjadi sang algojo pualam, sang dewa pencabut nyawa bagi karir mereka yang berani menodai sumpah suci kemanusiaan dengan lumpur kesombongan. Pintu kaca otomatis bergeser terbuka, mengembuskan hawa dingin sisa ruang operasi ke lorong VVIP yang sunyi senyap. Di luar ruangan, waktu seolah masih membeku dalam teror yang sama sejak Zidane meninggalkan lobi utama. Lorong panjang berlantai marmer itu dipenuhi oleh kesunyian yang memekakan telinga. Dr. Hendra, sang direktur utama, masih berdiri bersandar pada dinding pualam dengan wajah sepucat kapas. Jas wol mahalnya tampak kusut masai dan kotor oleh noda teh. Dan tidak jauh dari kaki sang direktur, terjerembab sesosok makhluk yang kini tak lebih dari sekadar onggokan daging tak berharga. Dr. Giselle, sang ratu pualam yang tadinya melangkah bak penguasa dunia dengan dagu terangkat tinggi, kini terduduk merangkul kedua lututnya sendiri di atas lantai yang dingin. Gaun desainer di balik jas dokter putihnya telah kusut tak keruan.
Riasan wajah seharga puluhan juta yang tadinya membingkai kecantikannya kini hancur lebur. Maskaranya luntur mengalir bersama air mata hitam yang menodai pipinya bak sungai lumpur. Stoking mahalnya robek di bagian lutut, memperlihatkan sayatan-sayatan kecil akibat serpihan gelas plastik yang tadi ia hancurkan sendiri. Darah segar yang mengering bercampur dengan genangan air teh lengket di bawahnya, menciptakan sebuah lukisan tragis dari kehancuran absolut sebuah kesombongan. Mendengar suara langkah kaki pelan yang keluar dari ruang operasi, tubuh Dr. Giselle tersentak hebat seolah baru saja tersengat aliran listrik tegangan tinggi. Ia perlahan mengangkat wajahnya yang berantakan, menatap sosok Gus Zidane yang kini berdiri menjulang di ujung lorong berbalut setelan skrab bedah berwarna biru malam. Aroma parfum Baccarat Rouge yang tadinya mengintimidasi udara kini telah sepenuhnya musnah, digantikan oleh aroma steril rumah sakit dan bau asam ketakutan yang menguar dari pori-pori sang dokter wanita. Zidane melangkah maju. Setiap langkah telanjang kakinya di atas lantai pualam terdengar bagaikan ketukan palu hakim yang menghitung mundur detik-detik eksekusi matinya. Sepasang mata elang sang pemuda mengunci tepat ke dalam kornea Giselle, memancarkan kedinginan ruang hampa udara yang seketika mencekik sisa-sisa oksigen di paru-paru sang antagonis. Giselle mencoba membuka mulutnya yang gemetar, mencoba merangkai kata-kata penyesalan, memohon ampunan dengan sisa-sisa suaranya yang parau. Namun pita suaranya seolah putus. Yang keluar hanyalah rintihan melengking yang tertahan di tenggorokan, menyerupai lolongan binatang peliharaan yang ditinggalkan mati kelaparan di tengah gurun. Ia mencoba merangkak maju, ingin menggapai ujung kaki Zidane yang tadi ia hina sebagai sumber penyakit. Namun sendi-sendinya telah lumpuh total oleh horor psikologis yang menghancurkan kewarasannya. Ia menyadari dengan kengerian luar biasa bahwa pemuda yang ia ludahi harga dirinya ini adalah Tuhan di gedung ini. Orang yang dengan satu jentikan jari mampu menghapus seluruh eksistensinya dari muka bumi. Zidane menghentikan langkahnya tepat 1 meter di hadapan Dr. Giselle yang sedang gemetar hebat. Ia menatap ke bawah, memandangi sosok wanita angkuh itu dengan sorot mata tanpa setitik pun belas kasihan. Keheningan yang menyiksa itu dibiarkan menggantung selama beberapa detik, membiarkan pisau ketakutan mengiris-iris jantung Giselle hingga ke batas toleransi manusia. Lalu, dengan suara bariton yang teramat rendah, serak, namun memancarkan otoritas kosmis yang tak terbantahkan, Zidane memulai prosesi eksekusinya. Ia menyatakan dengan nada dingin bahwa jas putih yang membalut tubuh wanita itu bukanlah sebuah mahkota berlapis emas yang memberinya hak untuk menindas sesama manusia, melainkan sebuah kain kafan peringatan agar ia selalu menunduk pada kemanusiaan. Zidane menegaskan bahwa ilmu bedah yang diagungkan oleh wanita itu hanyalah seonggok sampah tak berguna jika tidak dilandasi oleh empati, dan bahwa gelar spesialis yang tertulis di papan namanya hanyalah sebuah kebohongan besar yang mengotori esensi penyembuhan. Suara Zidane tidak menaik 1 oktav pun, namun setiap silabel yang terucap menancap bagaikan paku berkarat di ulu hati Giselle. Sang dewa bedah melanjutkan titah mutlaknya, memerintahkan dengan suara yang menggetarkan dinding pualam bahwa detik ini juga, seluruh akses medis, hak istimewa, dan jabatan struktural Dr. Giselle di Nusantara Healthcare Group dicabut secara permanen tanpa pesangon sepeser pun. Namun, hukuman itu barulah permulaan. Dengan mata yang menyipit mematikan, Zidane mengikrarkan sebuah sumpah kehancuran. Ia menyatakan bahwa besok pagi, tepat saat matahari terbit, sebuah surat rekomendasi pemecatan dan daftar hitam permanen akan dikirimkan langsung ke Konsil Kedokteran Nasional. Zidane memastikan dengan pengaruh absolutnya bahwa wanita di hadapannya ini tidak akan pernah lagi diizinkan memegang pisau bedah, meresepkan obat, atau melangkahkan kakinya di rumah sakit manapun di seluruh penjuru negeri ini sampai akhir hayatnya. Vonis mati karir itu dijatuhkan tanpa ampun, tanpa ruang untuk banding, dan tanpa sedikit pun belas kasihan. Mendengar kalimat yang menghancurkan masa depan, ambisi, dan seluruh jerih payahnya selama puluhan tahun itu, Dr. Giselle mengeluarkan jeritan pilu yang menyayat hati. Suaranya pecah belah membelah kesunyian lorong, meratapi kejatuhannya dari puncak piramida menuju dasar jurang paling gelap. Ia ambruk sepenuhnya hingga wajahnya mencium dinginnya lantai marmer yang lengket oleh air teh. Menangis meraung-raung dalam penyesalan yang terlambat jutaan tahun cahaya. Kesombongannya telah resmi membunuhnya malam ini. Zidane tidak menoleh sedikit pun untuk menyaksikan ratapan menyedihkan itu. Ia memutar tubuhnya dengan gerakan aristokrat yang dingin, meninggalkan puing-puing arogansi sang dokter bedah yang kini hancur berkeping-keping. Ditelan karma,
Melangkah pergi menyongsong satu-satunya jiwa suci yang pantas menerima mahkota penghargaannya malam ini. Ratapan memilukan Dr. Giselle yang menggema dari ujung lorong VVIP perlahan-lahan memudar, ditelan oleh keheningan absolut yang kini menguasai seluruh penjuru instalasi gawat darurat. Gus Zidane melangkah meninggalkan puing-puing kehancuran sang Ratu Pualam tanpa menoleh ke belakang barang sedetik pun. Setiap ketukan telanjang kakinya di atas marmer Italia yang dingin itu tak lagi memancarkan kengerian sang algojo pencabut nyawa, melainkan ketegasan seorang kaisar yang baru saja membersihkan tahtanya dari parasit-parasit kesombongan. Udara di dalam lobi utama yang tadinya terasa mencekik leher kini berangsur-angsur normal. Para staf medis, perawat senior, dan petugas keamanan berseragam safari masih mematung di posisi masing-masing, menundukkan kepala mereka dalam-dalam dengan bahu yang bergetar hebat. Tidak ada satupun pasang mata yang berani menatap langsung ke arah sang legenda bedah yang kini berjalan dengan setelan skrab biru malam yang masih memancarkan sisa-sisa keajaiban dari ruang operasi. Di sudut ruangan yang tak jauh dari meja resepsionis berbahan granit, di dekat genangan teh manis yang telah mulai mengering, Suster Nisa masih terduduk kaku. Perawat magang itu terlihat begitu kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Seragam putihnya yang kusam kini dipenuhi noda kecoklatan akibat percikan teh, lututnya kotor oleh debu marmer, dan di punggung tangan mungilnya terdapat sayatan merah memanjang yang mengering akibat terkena serpihan gelas plastik tajam. Air mata masih menggenang di kelopak mata beningnya, menolak untuk jatuh karena otaknya masih kesulitan mencerna mukjizat kosmis yang baru saja terjadi di depan matanya. Pemuda kucel yang 15 menit lalu ia beri selembar kardus bekas dan secangkir teh jatah makan malamnya itu, kini menjelma menjadi pemilik absolut dari seluruh gedung raksasa ini, sang dewa yang memegang kunci kehidupan dan kematian dari setiap nyawa yang bernapas di sana. Melihat sosok Zidane melangkah mendekat ke arahnya, Suster Nisa seketika gemetar hebat. Insting kelas bawahnya yang selalu ditindas oleh sistem hierarki kejam rumah sakit ini mengirimkan sinyal kepanikan tak beralasan. Ia mengira bahwa mungkin, di balik keagungannya, sang dewa bedah ini akan memecatnya juga karena telah berani menyentuh dan menodai kemejanya tadi. Dengan tergesa-gesa, Nisa berusaha bangkit berdiri, menundukkan wajahnya yang pucat pasi, dan menyembunyikan tangannya yang terluka di balik punggung mungilnya. Jantung perawat muda itu berdetak memburu, bersiap menerima hukuman apapun. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tepat ketika jarak mereka hanya tersisa setengah meter, hawa dingin dan aura membunuh yang sejak tadi mengelilingi tubuh Zidane menguap tak bersisa. Sorot mata elang yang tadinya mampu membekukan aliran darah Dr. Hendra itu kini melembut, memancarkan keteduhan yang begitu hangat dan menenangkan, seolah matahari musim semi baru saja terbit di dalam sepasang manik hitam tersebut. Zidane tidak berdiri menjulang untuk mengintimidasi. Alih-alih melakukan itu, sang profesor miliarder tersebut justru merendahkan lutut kirinya, berjongkok menyamakan tinggi pandangannya dengan Nisa yang sedang menunduk ketakutan. Gestur merendahkan diri yang dilakukan oleh sosok paling berkuasa itu seketika membuat seluruh staf senior di lobi kembali menahan napas dalam ketidakpercayaan yang luar biasa. Dengan suara bariton yang teramat lembut, hangat, dan dipenuhi oleh penghargaan yang tak terhingga, Zidane memecah keheningan lobi Pualam tersebut. Ia menatap wajah pucat Nisa, menyatakan dengan senyum tipis yang tulus bahwa dari triliunan rupiah aset rumah sakit ini, dari puluhan miliar harga alat medis canggih di ruang operasinya, dan dari semua gelar profesor yang menempel di namanya, tidak ada satupun yang harganya mampu menandingi kehangatan secangkir teh manis dan selembar selimut usang yang diberikan oleh perawat magang itu di sudut lorong pembuangan limbah tadi. Zidane meyakinkan Nisa bahwa di saat semua orang berseragam rapi di gedung ini memuja kasta dan menuhankan uang, hanya tangan mungil yang bergetar ketakutan itulah yang masih menggenggam erat kebesaran Tuhan dan kemanusiaan. Air mata yang sejak tadi ditahan oleh Nisa akhirnya bobol, meluncur deras membasahi pipinya yang kotor. Tangisannya bukanlah tangisan ketakutan, melainkan ledakan emosi katarsis dari sebuah jiwa lelah yang akhirnya diakui keberadaannya. Dan sebelum perawat muda itu sempat mengucapkan sepatah kata pun untuk merendah, Zidane perlahan berdiri, menoleh ke arah Dr. Hendra yang masih berdiri pucat mematung di dekat lobi VIP. Dengan otoritas mutlak yang tak bisa diganggu-gugat, Zidane menjatuhkan titah kemuliaannya. Ia memerintahkan sang direktur utama agar detik ini juga,
Suster Nisa diangkat dari status magang hinanya menjadi kepala perawat eksekutif yang membawahi seluruh divisi VVIP di Nusantara Healthcare Group. Tidak hanya itu, suara Zidan menggema melampaui batas imajinasi siapapun saat ia menginstruksikan manajemen untuk mencairkan beasiswa penuh tanpa batas, blank check, agar Nisa bisa menempuh pendidikan dokter spesialis di universitas medis terbaik di negara ini. Sebagai penutup dari hadiah surgawi tersebut, Zidan menjamin dengan seluruh kekayaannya bahwa biaya cuci darah dan perawatan intensif untuk ibu kandung Nisa di kampung halaman akan ditanggung sepenuhnya secara VVIP oleh rumah sakit ini hingga akhir hayatnya. Mendengar rentetan hadiah luar biasa yang meluncur bagaikan hujan emas dari langit itu, kaki suster Nisa kehilangan tulang penyangganya. Ia ambruk berlutut di atas lantai marmer, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan yang terluka, dan menangis terseduh-seduh hingga bahunya berguncang hebat. Ia bersujud syukur, merapalkan ribuan doa pujian ke langit, tak percaya bahwa kemiskinan yang mencekik leher keluarganya selama bertahun-tahun lenyap dalam hitungan detik hanya karena ia berani menyisihkan satu-satunya jatah makan malamnya. Dr. Hendra dan seluruh dewan komisaris mengangguk dengan cepat dan patuh, mencatat setiap patah kata Zidan seolah itu adalah ayat suci yang tak boleh dilanggar. Para perawat senior yang tadi mencibir kini hanya bisa menatap nanar penuh rasa iri yang mematikan, menyadari bahwa ketidakpedulian mereka telah merampas tiket emas menuju masa depan. Setelah menaburkan keadilan absolut dan mahkota kemuliaan di tengah istana Pualam tersebut, tugas Gus Zidan malam itu telah usai. Pemuda itu memalingkan wajahnya, melangkah kembali menuju ruang ganti khusus bedah. Di sana, ia melepaskan setelan skrab birunya yang melambangkan kekuasaan medis, dan dengan penuh kehati-hatian, ia kembali mengenakan kemeja koko putihnya yang basah, robek, serta sarung hijau lumutnya yang pudar dan bernoda teh. Ia memungut sisa-sisa butiran tasbih gaharu yang hancur di saku celananya, menggenggamnya erat di atas dada. Ketika pintu kaca otomatis rumah sakit itu kembali terbuka untuknya, badai hujan di luar telah sepenuhnya reda, menyisakan embusan angin subur dan semburat cahaya oranye fajar yang mulai menyingsing di ufuk timur. Gus Zidan, sang dewa bedah, melangkah keluar menembus pagi dengan telanjang kaki, meninggalkan kemegahan kerajaannya untuk kembali menjadi santri biasa, menyisakan sebuah legenda keabadian tentang karma, kesombongan, dan keagungan dari secangkir teh murahan. Kesombongan adalah pakaian yang paling cepat usang dimakan waktu. Gus Zidan membuktikan bahwa kebesaran sejati tidak butuh pengakuan. Ia akan bersinar tepat di saat kegelapan paling pekat. Semoga kisah di hari ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menunduk saat berada di atas. Jangan lupa untuk membagikan video ini, like, dan subscribe agar kebaikan ini terus mengalir. Mari tebarkan inspirasi, satu cerita setiap harinya.